warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya adik-adik semuanya. Makasih nih udah semangat walaupun masih puasa kita ya. Sebentar lagi lebaran loh adik-adik ya. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita di pertemuan ke-9 bertemu lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan ya adik-adikku tercinta. Hari ini sebelumnya kita udah banyak membahas ya tentang macam-macam, ada jamur, ada parasit ya, ada bakteri, terus ada apa lagi? Satu lagi? Virus ya, jangan lupa itu lebaran makin lupa. Oh ya, sebelum kita panjang lebar, ada baiknya kita berdoa bersama dulu ya menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan adik-adik kita ujiannya lulus ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksius. Nah, waktunya tinggal 50 menit ya. Dan pada perkuliahan kali ini kebetulan saya menjadi peserta pekerti juga. Jadi izin di sini ada beberapa tujuan, selain buat mengajarkan teman-teman, tapi juga untuk mengisi bagian dari pelatihan. Ya, oke. Nah, pertama-tama di sini absennya udah pada isi ya. Ada yang belum masuk ya? Ada. Siapa? Silvana Tania. Oh iya, oke. Ini saya random cek aja ya beberapa. Dewi Nur Malasari. Ya. Kemudian ada Putri Dwi Handayani. Oh, Ibu Ketua Kelas. Ya. Karena kelasnya banyak, jadi saya mengingatnya agak-agak lupa-lupa dikit ya. Agis Galis Samutra. Oke. Kemudian Sri Astuti Wulandari. Oke, berarti cuma satu orang yang tidak masuk. Nanti perkuliahan ini saya akan menjelaskan ya. Kemudian nanti akan saya berikan sesi tanya jawab setelah saya selesai menjelaskan dan saya silakan. Dan kemudian kalau misalnya ada izin dari perkuliahan ini, mohon nanti ada surat yang diberikan, surat keterangan. Misalnya dia sakit, ya surat keterangan sakit nanti sama ibu ketua kelas, mbak ketua kelas nih, jangan ibu deh, mbak ketua kelas. Ya, terus nanti harus mengikuti perkuliahan saya kembali di kelas yang lain. Ya, oke. Ini kira-kira ada yang masih mau ke kamar mandi nggak? Nggak ada ya, benar ya. Kita langsung mulai aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini hari ini ya, kuliah ini perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksi. Adik-adik jangan tegang dong, ya kan? Kenapa tegang ini? Kenapa? Apa jam-jam garapan ya? Jam-jamnya garapan ya? Nah, ini materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya adik-adik sudah ada terutama ada kelainan kongenital ya, kemudian ada inflamasi, terus pengenalan virus dan bakteri, pengenalan jamur dan parasit, sama faktor-faktor transmisi agen infeksius. Nah, kira-kira nih sedikit aja pengen flashback. Apa bedanya virus dan bakteri? Ini dulu ya sebelumnya. Ini dari bentuknya, dari strukturnya, atau dari sifatnya boleh. Nah ya, boleh mbak ketua kelas deh. Ini enggak ini ya, enggak apa, enggak enggak. Iya, sedikit aja salah satunya aja nggak usah Bakteri, kalau virus itu lebih kecil. Kalau bakteri agak lebih besar dibanding virus. Oke. Jadi kalau misalnya bakteri, virus kalau dari segi ukurannya, virus itu lebih kecil. Berarti nanti kalau pemeriksaan juga alatnya juga khusus kan ya? Iya. Berarti harus pakai apa tuh namanya? Mikroskop itu kan ada banyak ya. Nah, mikroskop apa tuh? Mikroskop elektron kalau yang kecil.
kecil ya kan. Nah terus ada lagi nggak yang mau menyumbang perbedaannya nih? Jadi pindah ke sebelah sini ya. Oh iya pintar. Ayo. Perbedaannya itu kalau virus tidak bisa bertahan hidup tanpa inang atau hospes, jika bakteri bisa bertahan hidup tanpa inang. Betul ya. Itu apa namanya yang paling kita butuhkan keterangan itu pada hari ini ya. Jadi memang kalau virus itu bereplikasinya ya, dia bereproduksinya itu membutuhkan inang. Tapi kalau bakteri itu tapi dua-duanya sama-sama harus apa namanya punya hospes ya, dia akan butuh minimal makanan. Nah kalau virus double tuh ya, dia udah mengambil nutrisi, terus juga dia apa namanya butuh materi-materi genetik untuk bereproduksi. Nanti diklarifikasi lagi ya, dicek lagi ya. Oke. Nah ini ya, sebelumnya udah belajar infeksi kan. Infeksi itu punyanya siapa sih teman-teman? Punyanya bakteri, virus, jamur, atau parasit? Ya, infeksi itu proses infeksi itu ada di milik yang mana? Nah, infeksi itu ada di semua mikroorganisme ya. Nah, kalian udah tahu belum kalau saya nyebut mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme itu keempat itu ya, jadi itu nama lain dari dia adalah kelompok ya, kelompok. Jadi kalau bakteri, virus, parasit, jamur itulah mikroorganisme. Jadi nanti kalian suka kalau baca jangan bingung mikroorganisme itu yang mana ya. Nah jangan bingung, keempat itulah mikroorganisme gitu ya. Terus nama lainnya juga apa? Patogen. Kalau masuk ke dalam tubuh bikin sakit, dia disebutnya sebagai patogen ya. Mikroorganisme yang menyebabkan sakit yaitu patogen. Gitu. Ya jangan bingung ya teman-teman ya. Nah di sini. Nah, berbagai macam cara bakteri, virus, jamur, dan parasit itu akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, mikroorganisme tersebut akan memperbanyak diri dengan caranya masing-masing. Kenapa beda-beda? Ya karena dia sifatnya dia beda-beda, bentuknya dia beda-beda, ya butuhnya juga beda-beda. Jadi tergantung juga dari organ atau sel jaringan yang dia hinggapi, gitu ya. Kemudian akibatnya nanti akan terjadi cedera jaringan dengan berbagai mekanisme seperti mengeluarkan toksin, terus mengganggu DNA sel dan sebagainya. Jadi ini lebih terkait ke virus ya, pasti dia akan mengganggu itu buat mengganggu DNA sel untuk dia bereproduksi. Jadi dia bukan hanya mengambil nutrisi aja buat makan, tapi dia untuk bereproduksi dia akan mengganggu rantai-rantai DNA di sel jaringan tersebut ya. Nanti gejala yang muncul dari infeksi itu sangat bervariasi, bahkan tidak menimbulkan gejala, ada loh ya. Jadi hati-hati teman-teman ya di luar sana. Ini kan sebagai tenaga medis ya, tenaga medis itu perlu tahu infeksi. Jadi penyakit di sekitar kita itu bukan hanya infeksi sebetulnya ya. Sebelumnya kan kalian belajar tuh kongenital ya, terus ada keganasan ya. Jadi itulah bentuk-bentuk dari permasalahan yang nanti kalian akan hadapi nih sebagai tenaga medis di rumah sakit. Oh ini penyakitnya apa sih? Oh infeksi, pasti ada tanda khususnya. Oh ini penyakitnya apa sih? Oh kayaknya ini keganasan dan tumor, kista dan lain-lain deh ya. Pasti ada tandanya. Oh ini kayaknya ranahnya kongenital dan masih ada lagi beberapa ya. Nah kita sebagai tenaga medis itu perlu tahu agar kita itu kan teamwork nanti ya di rumah sakit ya. Nanti kalau misalnya memang ternyata emang lagi gak ada dokternya, nah, kalian pun atau misalnya dokternya lagi berganti gitu, misalnya bukan dokter si A gitu ya, tiba-tiba dokter si A sakit gitu, akhirnya kita harus menginfokan kembali kan ke tim yang baru datang tersebut. Nah jadi kita harus satu persepsi semuanya
gitu. Kita harus tahu infeksi-infeksi apa aja, cara pengobatannya gimana, minimal kalian mengetahui, oh kalau misalnya bakteri itu pakai apa sih, oh terus kenapa sih di golongan obatnya banyak gitu, ya kan, antivirus itu apa aja sih gitu. Jadi kalian biar nanti teamworknya berjalan dengan lancar gitu. Tergantung dari instruksi nanti yang akan diberikan ya gitu. Terus ini bahkan tidak menimbulkan gejala ya. Jadi ada beberapa penyakit, banyak juga seperti tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu ada yang tahu nggak karena apa? Ini penyakit batuk-batuk itu yang keluar darah. Jadi kalau TB itu karena bakteri ya, teman-teman, karena bakteri. Nah itu terkadang itu banyak sekali yang tidak bergejala. Jadi tiba-tiba pasiennya udah batuk darah, ya batuk darah. Kemudian pas dicek ronsen ternyata luar biasa ya, di situ ada gambaran-gambaran yang menggambarkan bahwa dia terserang penyakit TB, gitu ya. Ada banyak flek bahkan sampai kavitas. Kalau misalnya kamu belajar ronsen itu dia bisa sampai komplikasi itu bisa sampai kavitas. Biasanya kalau sudah batuk darah itu biasanya sudah terbentuk kavitas. Kavitas itu apa? Jadi kalau misalnya di ronsen dia udah ada bukan hanya putih-putih, jadi dia bolong-bolong, itu kavitas. Jaringan paru-parunya itu sudah ruptur itu sudah luntur, sudah copot, sudah rusak gitu. Jadi dia akhirnya karena dia ada efek batuk, akhirnya dia keluarlah perdarahan dan bersama batuk tersebut gitu. Nah itu bisa saja terjadi tidak menimbulkan gejala gitu, tiba-tiba sudah batuk darah saja. Padahal sebetulnya penyakit yang demikian itu sudah lama loh teman-teman. Nah makanya kalian kalau misalnya di rumah sakit nanti kalian harus pakai APD yang benar, sesuai dengan legal artisnya, sesuai dengan akuratnya. Itu semua ada maksudnya. Kenapa kita harus pakai tangan kanan dulu baru tangan kiri hespun? Kenapa kita harus cuci tangan dulu sebelumnya? Cuci tangan juga nantinya pasti ada cara-caranya. Udah belajar belum? Udah ya. Ada cara-caranya gimana? Kan seperti waktu COVID ya. Waktu COVID kita tuh di-share semua tuh bagaimana cara cuci tangan yang biasa dilakukan di rumah sakit sebelum kita melakukan operasi. Itulah cara cuci tangan yang benar kayak gitu. Tapi sebenarnya ada satu step lagi yang tidak di-share, yaitu disikat. Ya, jadi sampai kuku-kuku sini kita harus disikat. Nah sebelum memakai APD itu harus ada persiapannya dulu ya, harus bersih dulu. Terus kenapa harus pakai gaun? Gaun itu baju pada saat mau masuk, pada saat mau melakukan operasi. Itu ada step-stepnya, ada 3 lapis. Kenapa harus begitu? Itu pasti ada alasannya. Nanti juga kalian di rumah sakit itu akan suka disuruh ngelipet perkasa. Nah itu ada maksudnya. Kenapa ukurannya segini? Gitu. Terus kenapa lipatannya harus begini dulu dan begitu? Gitu. Terkait dengan perdarahan, akan menghitung perdarahan biasanya. Oh, habis kasanya berapa? 10 kasa. 1 kasa berapa mili? Nah, seperti itu. Jadi itu nanti tugasnya kita tuh sebagai perawat biasanya ditanya berapa. Itu berapa itu kasa yang terpakai. Terus ada cairan apa di situ biasanya, warna apa di situ ya. Jadi itu sejelas tentang APD. Kalau di rumah sakit itu harus pakai APD karena banyak penyakit-penyakit yang kayak gitu tidak menimbulkan gejala ya, tiba-tiba kita tertular aja gitu, TB nggak tahu dari mana. Padahal yang namanya TB itu pasti lewat penularan droplet, pasti dia tertular dari kontak erat gitu ya, pasti ya entah dari mana. Kita tuh sebagai tenaga medis di rumah sakit itu paling banyak penyakitnya gitu, resiko terpapar penyakit itu paling banyak. Jadi kalian dari dalam tubuhnya itu imunitasnya harus bagus, APD juga harus benar, dan sampai ujung-ujung aduh amit-amit kena HIV ya kan. Padahal kita sebenarnya niatnya apa? Menolong kan, menolong pasien, menolong orang lain kan di situ. Selain bekerja kita juga sambil ibadah, yang kalau jadi tenaga medis itu double gajinya tuh ya. Nah di sini umumnya gejala paling dirasakan itu demam. Iya, semua infeksi itu rata-rata demam. Kira-kira kenapa sih ada demam?
Kira-kira kenapa ada demam? Itu suatu mekanisme tubuh itu. Mekanisme tubuh kalau ada patogen yang masuk pasti dia terjadi demam. Khususnya itu infeksi. Kalau keganasan sih nggak begitu ada demam juga, tergantung ya apakah keganasan itu mengakibatkan proses inflamasi. Ya kan udah belajar ya proses inflamasi. Tanda-tandanya apa? Ayo. Ada tempat. Iya, tumor. Kalau fungsi lesa itu yang mana? Yang tumor. Ya, gitu. Jadi tergantung dari kalau itu sih biasanya tergantung dari keganasannya ya. Nah, kalau misalnya demam ya, demam itu karena virus, bakteri, terutama virus itu nggak suka kondisi badan yang panas gitu. Jadi Allah ini udah menciptakan kita nih luar biasa dalam mekanisme organ tubuh yang luar biasa ya. Jadi begitu ada masuk tiba-tiba sistem kita muncul sendiri demam tiba-tiba. Itulah mekanisme kita ya. Nah ini ya demam ini cara tubuh melawan virus karena banyak virus sensitif terhadap perubahan suhu, terjadinya peningkatan suhu organisme ya, terjadinya peningkatan suhu organisme ya. Nah di sini nanti kalian akan suka minum ini di sini nih, di sini menurut kalian nih ada gambar dua, nih 37 sekian derajat dan 39 derajat. Kira-kira kalau 37 ini dikatakan demam nggak? Yang demam yang mana? Tunjuk tangan. Yang demam yang mana? Tunjuk tangan. Kalau 37 ya betul, tidak dikatakan demam. Dan ini sebenarnya alat lama ya teman-teman ya. Jadi masih pakai apa nih? Iya, itu udah nggak boleh dipakai. Dulu batasnya di sini. Ya sekarang sudah ada perkembangan baru ya. Nah itu juga ya, kalian sebagai tenaga medis juga harus update ya. Nanti kalau sudah lulus, masih lama juga ya, masih betul. Kalau udah lulus, nah itu kalian tetap harus update ke jurnal ya. Kayak gini nih, dulu 37 itu demam ya, sekarang 38 startnya. Kalau 39 sih udah mulai matahari ya, udah mataharinya ya. Ya gitu, jadi kita harus terus memperbarui ilmu kita, harus life learner ya, belajar sepanjang hayat. Karena udah memilih jadi tenaga medis ya, jadi mau gak mau itu harus belajar terus ya. Oke, nah ini ya, infeksi virus. Pastinya kalau infeksi virus itu penyakit infeksi disebabkan oleh virus. Nah infeksi ini biasanya menular dari orang ke orang. Cara penularannya banyak ya. Ada dari inhalasi, ya ada tertelan, yang kemudian ada secara langsung di gigitan hewan, atau benda-benda terkontaminasi virus. Ya. Ini waktu COVID kemarin itu kan marah banget kan, sampai kita antiseptiknya di mana-mana, ya kan mau pegang apa harus di. Nah itu karena memang ada virus-virus mikroorganisme itu semua tersebar di situ. Karena dia kecil kan nggak kelihatan ya, makanya walaupun kita hidup berdampingan selain sama makhluk yang lain ya, ini juga ada nih makhluk yang ini nih ya. Jadi kita harus perkuat antibodinya itu gitu. Kalau makhluk halus yang lain kan perkuat dengan iman dan takwa ya. Kalau kita sekarang kalau untuk melawan ini ya harus perkuat dengan antibodi ya gitu. Tidur yang cukup gitu kan, makan juga yang bergizi, makannya tepat waktu ya gitu. Nah terus gejala yang ditimbulkan oleh infeksi virus tergantung dari tipe virus ya. Tipe-tipenya banyak ya. Coba ada apa ya, tipe virus tuh dari rantainya. Dari rantainya tipe virus ada apa? Kemarin belajar. Ada DNA dan RNA. Iya, kalau apa sih bedanya secara singkat DNA sama RNA? Ini karena nanti kalian kalau mau ngasih obat, oh ini kayak tipe-tipe DNA, jadi tipe-tipe RNA deh, gitu ya. Kalau RNA itu ya teman-teman, dia itu cepat banget menimbulkan gejala.
gitu, langsung tinggi gitu. Nanti kita akan belajar ya itu bagaimana dia bereplikasi. Nah kalau tipe DNA itu dia butuh waktu gitu, jadi agak slow gitu ya, DNA ke RNA. Nah dia ini gejalanya itu tergantung bagian tubuh infeksi ya, betul, tergantung usia ya, usia muda atau usia lansia, apalagi yang riwayat penyakit penyerta itu juga beda tuh ya. Kan bagian tubuh tuh pada saat COVID, ini karena kita ngomongin virus, kita ngomongin COVID gitu. Pada saat COVID waktu itu lebih banyak yang meninggal itu lansia ya, yang terkena badai sitokin juga lansia gitu ya. Yang karena itu dia antibodinya juga udah turun, terus yang ada penyakit penyerta yang lain misalnya kayak hipertensi, penyakit jantung, ada penyakit ginjal, macam-macam ya. Kalau udah muat tuh pasti organ-organnya udah pada butuh di refresh gitu. Nah terus gejala yang biasa muncul itu biasanya ini yang paling khas ya, infeksi lagi menular-menularnya ini biasanya di demam, terus mudah lelah ya, jadi teman-teman ya, dia ada tanda dari otak kita gitu ya, pegal-pegal juga, kemudian ini ada sampai diare ya. Kalau yang sering kecapean, sering kena tipes, nah ini gejala menyertai tipes nih, biasanya nakos nih ya. Hati-hati ya, jangan sampai amit-amit ya, gue sehat-sehat aja teman-teman ya. Terus nih ada kemerahan sama juga ya, ada inflamasi ya, kemerahan di kulit, terus bersih-bersih. Nah ini terkadang kalau bersih-bersih ini antara infeksi apa alergi. Nah itu perlu dibedain tuh ya. Kalau ada tanda-tandanya misalnya, selalu di pagi hari dan rutin begitu, itu bukan infeksi dan apalagi ada demam ya. Karena beberapa saat waktu lalu pernah ada yang bilang, iya saya bersih-bersih kalau pagi itu pasti virus loh. Setiap pagi katanya, kalau dalam hal itu setiap pagi bersih-bersih, nah itu pasti alergi, apalagi nggak ada demam ya. Itu pasti itu karena pasti karena alergi gitu ya. Nah di sini ada hidup berair. Nah ini kelenjar getah bening. Tapi bisa punya memori si virus ini, bisa juga. Jadi menurut kalian nih dari penjelasan saya tadi, kira-kira bisa nggak infeksi virus itu berbarengan dengan infeksi bakteri? Sama kira-kira? Bisa ya teman-teman ya. Jadi kenapa bisa? Karena itulah yang namanya infeksi sekunder. Kan tergantung kalau bakterinya mau masuk ke yang organ hati, tapi virusnya ke yang lain kan bisa juga ya gitu. Jadi itu namanya nanti banyak di rumah sakit juga ini infeksi sekunder nih misalnya hasil darahnya kayaknya infeksi virus deh, tapi kok tanda-tandanya kita lihat infeksi bakteri karena usia banyak banget gitu. Terus tahu teman-teman mana? Ya, maksudnya mana? Tapi ini kayaknya infeksi virus mas. Itu ada ininya sih, ada namanya sih. Hasil terkonfirmasi lagi itu virus. Oh ternyata dia adalah pengidap infeksi sekunder gitu. Ya, jadi walaupun kita sakit, kita juga perlu bersih-bersih ya teman-teman ya. Nanti kita malah double-double, sampai kita lebih parah lagi ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah ini ya. Nanti virus itu dia akan namanya bereplikasi. Dia akan masuk ke sel inang, menyebabkan sel inang. Terus nanti dia akan merusak membran sel ini, ya membran plasmanya. Lalu nanti dia akan melepaskan genomnya, ya mereplikasi dan mereplikasi sambil memanfaatkan ribosom sel inang. Nah si ribosom ini nanti dia untuk tempat sintesis ya, untuk tempat dia mengganda-gandakan diri gitu. Ribosom ini milik siapa? Milik sel yang sehat kita. Nah itu parasnya dia itu ya. Nah selanjutnya partikel-partikel virus yang terbentuk dari molekul-molekul biologis yang baru disintesis tadi yang di ribosom ini akan menjadi virus yang akan menyebar dan menginfeksi sel lainnya. Terus aja begitu tuh ya, sampai ya pada saat COVID akhirnya kita kalah ya, dan korbannya banyak yang meninggal. Itu kalah
dengan virusnya. Ini tahapan replikasi. Nah, kemarin udah belajar ya bagian-bagiannya ya kan, ada kapsid, ada ekor ya kan. Nah, ini pertama itu pelengkapan kapsid ya. Di sini ada protein pada kapsid berinteraksi dengan reseptor yang spesifik pada permukaan sel dalam tubuh inang. Nah, interaksi ini menyebabkan perubahan struktural pada virus ya. Jadi dia benar-benar ini cerdas banget ya virusnya ya. Dia itu cepat banget loh teman-teman, bisa menyerupai bentuk tubuh kita maupun bentuk antibodi kita gitu ya. Di virus ini memang luar biasa sekali. Nah, terus nanti tahap kedua dia ada penetrasi ya. Nah, nanti setelah pengikatan ini ya, pelengkapan kapsid ini kan diikat tuh dia di sini. Nah, setelah pengikatan dia akan partikel virusnya akan masuk ke dalam sel, itu ke dalam sel kita nih yang sehat gitu. Nanti tahap ketiga ada pelepasan selubung ya. Pelepasan selubung ini adalah proses pemisahan fisik asam nuklear genom dari komponen struktural luar virus. Jadi si kapsid ini dia punya diselubungi oleh protein gitu. Nah, nanti protein itulah merusak dan mempersilahkan asam nuklear dan lain untuk masuk gitu. Nah, di sini dalam proses ini dibutuhkan pH dan asam pH dan pH dalam endosol. Jadi dia tadi ya udah mengambil alih si ribosom gitu kan. Jadi mengambil pH juga gitu, pH yang ada di dalam tubuh si inangnya. Ya, ribosom sebenarnya salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, tahap keempat ini adalah replikasi. Nah, di sini nih dari DNA bisa jadi RNA ya, melalui proses ada di sini di replikasi ini melalui proses transkripsi atau translasi. Jadi ada beberapa virus yang nanti jenisnya itu dia hanya berkembang biak itu dengan segmentasi. Berarti itu semuanya. Tapi ada yang disebut dia jenis virus transkripsi. Berarti dia jadi gitu ya. Jadi udah jadi, itulah yang saya bilang gejalanya kan lebih parah. Karena dia pasti cepat, karena dia nggak butuh rangkaian gitu, nggak butuh. Jadi dia langsung nanti adanya respon tubuh yang mendadak tiba-tiba demam 40 derajat misalnya. Itu karena si virus itu udah jadi untuk menginfeksi jaringan yang lain. Nah, terus tahap itu juga pada virusnya ya, apakah virus DNA atau RNA. Prosesnya puncaknya dalam sintesis protein virus dan pembentukan genom baru. Jadi kalau yang mRNA itu dia cepat gitu untuk membentuk genom-genom yang baru. Dia cepat banget replikasinya. Nah, selanjutnya dipraktikkan. Nah, setelah sintesis tadi, protein virus yang baru ini akan dibungkus dengan genom virus yang baru. Nah, jadilah virion yang baru. Lalu dilepaskan virusnya. Di sini ada dua tipenya, ada lisis, ada tunas ya. Nanti kalau yang lisis ini melibatkan kematian sel inang ya yang terinfeksi, yang mengakibatkan pelepasan virus. Tapi kalau tunas, sel inangnya nggak mati gitu, jadi masih sehat gitu ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada teman-teman? Nah, ini tadi ada yang tahapan ya di sini ya, gambarnya. Bingung ya? Ini kecil banget ya, gitu luar biasa strukturnya seperti ini. Ini makhluk yang berdampingan sama kita. Jadi dia kan ada pelengkapan kapsid nih di sini ya. Ini protein sel yang sehat yang diserap sama dia supaya dia makin berenergi, kemudian dia bisa masuk merusak bagian permukaan dari jaringan yang sehat ini gitu. Terus dia penetrasi ini masuk ke dalam. Nah, ini yang jadi bosok nih namanya nih teman-teman ya. Jadi bosok. Nanti dia kan bentuknya ini. Nah, nanti di situ diolah. Dan dia bereplikasi nih. Jadi pelepasan selubung dulu ya, dilepas dulu di selubungnya. Ya. Kemudian jadilah dia bereplikasi di buah seperti itu.
maka di sini pastikan. Lalu di sini nanti dihubungi lagi oleh genom yang baru. Ini ada ininya, ada suhunya dan di akhir keluar. Obat-obatan penghilangan steroid sudah selesai. Dan kalau misalnya menghindari alergennya di atas ini. Tapi kalau misalnya terserang virus influenza, ya lebih baik istirahat aja sih teman-teman ya. Hepatitis itu ya nanti mungkin belajarnya di next semester. Hepatitis ini tuh ada sampai ada 5. Yang paling kita takutkan sekali itu adalah hepatitis C. Ya hati-hati teman-teman, ini kan lebih banyak banget nih terlibat sama suntik penyuntik. Ya suntik penyuntik, kita jangan sampai nggak pakai APD pertama. Yang kedua kita jangan sampai salah SOP. Nanti ada OSP juga ya, harus benar-benar SOP-nya dijalankan. Terus bagaimana cara menutup yang itu karena kesalahan kita sendiri itu, atau misalnya kesalahan teman kita lagi berdua tiba-tiba dia bercanda ketusuk gitu. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau udah pegang alat-alatnya ini serius, jangan bercanda, nanti korbannya kita sendiri. Siapa tahu pasiennya itu gimana, udah kita kena hepatitis plus AIDS lagi, aduh itu masa depan kita dipertaruhkan ya sebagai tenaga medis. Soalnya ada yang misalkan istilahnya kalau AIDS itu wah ini karena senjata di mana-mana gitu ya, atau misalnya pakai narkoba misalnya gitu ya, jangan untuk penggantian gitu. Bukan karena itu sih sebenarnya. Kalau yang orangnya baik-baik kita kena AIDS itu mungkin ada latar belakang kita tenaga medis misalnya, atau misalnya yang sudah menikah misalnya pasangannya tuh yang nakal gitu, kita jadi korban ya. Nah itu sekilas yang hepatitis ya. Jadi semua harus pakai APD yang benar. Ini ada juga contoh virus tuberculosis ya, di sini ada disebut respiratory syncytial virus. Nah ini yang kita sudah boleh-boleh nonton bebas sih ya, walaupun katanya sih sekarang muncul lagi sedikit-sedikit ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti kemarin ya, terkena wabah COVID-19 ini yang bertahun-tahun ini oleh coronavirus. Nah cacar air juga yang sering anak kecil itu juga karena virus juga, campak ya, cikungunya gitu ya. Terus ada ini penyakit yang lain, ini herpes digital juga ya. Tapi walaupun ada ya herpes yang bukan menyerang di bagian. Ini jadi ada yang di rumah sakit sih? Belum ya. Jadi kita sering banget nih tes CRP ini, ya itu sampai 100.000 kadarnya. Orang biasa kan cuma 5 gitu, ya. Jadi kadarnya dahsyat kan ya. Itu karena si virus itu tuh, infeksi virus ya, dia untuk mengukur kadar protein secara aktif. Jadi kalau virusnya masuk, kan si virus itu ada protein. Nah kita nih pertahanan tubuh kita salah satunya adalah si tubuh ini dari hatinya itu dia mengeluarkan protein C ini untuk selain mengasih sinyal, teman-teman kita ada antigen nih masuk nih, ada virus nih masuk, sekalian dia nyamperin si virus itu ya, buat mengkonfirmasi lah benar dari virus itu. Jadi sel-sel informasi yang lain nanti akan muncul gitu. Jadi kalau CRP-nya tinggi, nah itu menandakan bahwa virusnya memang duanya gitu ya. Nah kalau ini ada ada perbedaan lisa. Nah kalau yang ini sekarang ini banyak nih kayak Asyati gitu, karena itu kira-kira yang informasi dengan ini biasanya itu biasanya mahal ya, ini biasanya mahal, jadi nggak semua pakai Elisa ya sabunnya, hanya saja yang yang penting-penting aja sebenarnya. Di sini juga bisa sih dipakai untuk mengkonfirmasi varicella zoster juga bisa. Tapi ini sangat mahal, jadi yang penting aja itu adalah penyakit autoimun nih, biasanya nih lupus ya. Coba tuh mantannya Justin Bieber, Selena, itu dia waktu dia mau konfirmasi ini lupus, nah kayak Lisa tuh ya.
Dan ada beberapa lagi, tapi gold standar ini, gold standar kalau kita ada dokter atau pengajar, gold standar apa namanya? Itu ada pemeriksaan yang memang menjadi acuan yang sudah pasti. Kalau ada pemeriksaan berarti jadi semuanya penyakit itu ada gold standarnya. Nah kemudian di sini nih karena virus kecil banget, jadi ada dengan mikroskop elektron, ya. Nanti diambil darahnya, dikirim, dilihat di lab pakai mikroskop elektron. Gitu. Kalau mikroskop tuh ada tadi sih teman-teman, selain elektron. Kalau nggak salah beda ya, beda. Yang udah pernah megang mikroskop belum? Belum. Yang kita punya itu mikroskop cahaya. Ya, nanti kalian juga ada mikroskop cahaya. Jadi kalau elektron kan ada di masjid besar, ya. Dan belum tentu juga sih masjid besar juga ada, karena mahal banget gitu ya. Jadi kalau pakai mikroskop cahaya sih nggak bisa. Itu bisa dengan parasit nanti. Ya minimal parasit atau bakteri yang memang ukurannya besar. Nah kalau pengobatan infeksi virus nih. Tadi ya saya udah uraikan bahwa kita tuh sebenarnya pengobatan itu simpel. Kalau virus itu istirahat, ya dalam arti tujuan bukan istirahat ya, tapi dalam istirahat itu adalah kita antibodinya akan meningkat, antibodinya produksinya akan banyak, gitu. Jadi perlunya teman-teman sebagai kita sebagai manusia itu harus tetap beristirahat, karena bukan hanya kita mengerjakan kewajiban saja, tapi di dalam tubuh ini untuk mengerjakan kewajiban kita juga butuh tenaga, butuh persiapan, ya, butuh istirahat, butuh tentara-tentara yang menjaga di dalam tubuh kita. Ya kan kalau virus itu masuk kan itu kan benda asing, itu kan musuh tuh kayak Israel sama Palestina gitu kan. Nah kita harus memperbanyak gitu tentara-tentaranya ya. Jadi kita pengobatannya itu kalau terkena virus pasti disuruh istirahat. Dan memang sih ada juga yang itu cairannya kalau misalnya terkena DBD itu yang utama adalah cairan. Jadi sebenarnya untuk pengobatan virus itu adalah sistematik, tergantung gejalanya. Bukan berarti kita kemarin waktu COVID aku dikasih paracetamol terus vitamin itu bukan obat adik-adik ya, itu bukan obat, itu hanya pengganti gitu, pembooster aja produksi antibodi kita. Dan memang untuk menangani gejala yang timbul, pada saat serangan itu Pak ada rasa demam, ya udah kasih paracetamol gitu, tapi itu bukan obatnya. Nah, ada juga yang memang misalnya udah lansia, yang kayak kemarin itu tuh di grup pada saat COVID kan banyak tuh ya di grup, cariin donor sel darah putih misalnya. Nah itu juga bisa sih sebenarnya, tapi lagi-lagi itu tidak membunuh si virus itu, hanya membantu saja virus itu tidak berkembang lebih banyak lagi. Ya bisa juga dikasih interferon. Jadi ada salah satu sel-sel untuk dia berperan sebagai antibodi. Ini saat ini sudah ada obat yang bisa interferon, gitu. Ya tapi bukan obat lagi-lagi ya teman-teman ya. Nah sebenarnya selain itu pasien juga akan disarankan banyak istirahat, terus minum air putih ya, bila perlu pasien akan diberikan asupan cairan melalui infus gitu. Jadi kalau misalnya DBD itu kita kejar-kejaran tuh cairannya ya, karena kalau DBD itu biasanya terdapat perdarahan yang masif di seluruh pembuluh darah di seluruh tubuh, yang tidak terlihat pun dia bisa perdarahan. Nah itu hati-hati kalau kena DBD ya, jangan sampai juga sampai ke shock. Itu biasanya amit-amit yang meninggal itu biasanya sampai shock ya, tidak tertolong ya, perdarahannya tidak terkejar oleh cairan itu. Mau di seberapa banyak juga gak bakalan bisa gitu ya. Oke, dari virus infeksi tadi ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Nanti kalau ada yang bertanya, saya kasih hadiah. Ya,
Aduh, langsung nanya-nanya nih. Oke, nanya apa nih? Tadi kan bahas tentang kelembagaan. Nah, itu tuh pengobatan apa aja? Terus itu harus operasi kan kalau misalnya udah besar atau enggak? Ya, oke, kita tentang pembesaran kelenjar getah bening sendiri ada beberapa kelenjar getah bening itu pengobatannya apa? Pertama, kalau karena virus, ya pastinya siaran, ya nanti dia akan mengentas sendiri, gitu. Dan apa sih yang butuh, maksudnya yang kira-kira butuh dioperasi nggak sih dok, gitu ya? Butuh kalau perbesaran kelenjar getah beningnya itu memang mengarah ke ganas, gitu. Karena memang ada juga amit-amit kayak tumor kelenjar getah bening, ya, kansernya menyerang di kelenjar getah bening itu ada. Untuk memotong perkembangan penyakit tersebut itu kita kita hentikan dengan cara kita menginfeksi si jaringan tersebut. Gitu. Bisa melalui tahapan operasi dan bisa juga tidak melalui tahapan operasi, yaitu hanya bedah tumor. Gitu. Tapi itu sama juga tahapan salah satu operasi kecil. Gitu. Ya teman-teman. Saya mau kasih ini, tapi ada ini simpel aja nggak apa ya. Mudah-mudahan nanti semangat apa itu ternyata pulpen banget sih. Ya, pulpen nggak apa-apa ya. Bener mana nih? Ini kenang-kenangan. Semangat ya. Oh iya, oke. Ada lagi nggak kira-kira? Sudah keluar atau infeksi hingga muncul gejala. Jadi ini sebenarnya udah ada fase-fasenya ya. Ada fase prodromal yang kemarin itu tergantung sebenarnya dari virusnya. Ya ada yang 14 hari, 10 sampai 40 hari. Cuma itu tidak bisa dipatok kita kira-kira ini tergantung dari penyakitnya, tergantung dari patogen juga. Gitu. Ya apakah dia DNA atau RNA. Gitu, ya. Kalau RNA tadi ya pasti akan lebih cepat ya. Gitu ya teman-teman. Ada lagi? Kalau pas dapat hadiah langsung saya oke. Ini mobil yang mana nih? Jadi habis sekarang ya, nanti akan kebagian. Yang mana? Oke. Oh iya boleh. Ya kemarin yang ada kucingnya baru sekarang lagi ya, tadi kan. Ya, saya mau lagi tadi. Oh iya. Ya temannya ada di sini. Kalau misalkan apa itu bisa Nah, kalau trombosit itu adalah platelet ya. Dia itu keping-keping darah. Jadi awalnya itu trombosit itu untuk menutup luka kan? Ya, untuk menutup luka. Jadi kalau misalnya awalnya banyak terus tiba-tiba turun sendiri gitu ya. Itu karena berarti penyakitnya sudah sudah sembuh, atau pada DBD itu biasanya tidak terproduksi gitu karena si virus ini gitu, makanya dia ada hubungan juga trombosit dengan hematokrit gitu ya. Jadi trombositnya tidak mampu memproduksi dan hematokrit ini adalah dia menggambarkan bahwa tubuh itu sedang butuh cairan banyak ya, butuh terjadinya perdarahan gitu kan. Karena terjadinya perdarahan jadi ini ya trombositnya ada yang terpakai tapi tidak terproduksi lagi gitu ya. Oke ya, mungkin pertanyaannya disimpan buat nanti berikutnya ya teman-teman, dan di sesi akhir boleh kita jawabannya ya. Oke, ini kita lanjut di infeksi bakteri ya. Masih semangat ya teman-teman ya. Ada yang mau toilet? Infeksi bakteri ini ya tentunya disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri adalah mikroorganisme yang bersambunggal.
dia ada sama ya kayak virus dapat ditemukan di mana-mana. Ada air, tanah, di dalam tubuh manusia, di permukaan benda-benda juga bisa. Kemudian beberapa jenis bakteri memberi bermanfaat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalian tahu atau teman artinya apa? Pernah tahu nggak ini bakteri yang bermanfaat sama tubuh? Jadi kalau di tubuh kita itu udah pasti ada flora normal. Itu yang ada di seluruh tubuh kita, itu kita juga punya bakteri gitu ya. Yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi itu sebenarnya juga untuk daya tahan tubuh kita juga sebenarnya kalau ada bakteri lain yang masuk gitu. Dan untuk kalau dalam pencernaan misalnya dia untuk mengurangi salah satu yang akan menolak antibodi juga gitu ya. Jadi kalau kita mau fagosit, nanti kita belajar tentang fagosit, tapi karena ada flagel ini jadi terhambat gitu. Jadi si bakteri ini juga pintar juga ya. Nah, ini infeksi bakteri, gejala yang muncul akibat terinfeksi bakteri tergantung dari bagian tubuh, sama ya, tergantung dari bagian tubuh yang mengalami infeksi. Nah, gejalanya pasti nih rata-rata demam ya, tadi virus juga demam, bakteri juga demam ya. Tapi biasanya bedanya kalau bakteri itu bertahap tuh, misalnya 37 dulu, kalau 37 itu memang bukan demam, tapi namanya subfebris. Jadi ada febris, ada subfebris. Ya, tapi kalau untuk diagnosa, subfebris itu tidak masuk ya, itu hanya sebagai tanda saja kita. Gejalanya adalah subfebris nih. Jadi, udah mulai naik gitu pada hari ini gitu misalnya. Nanti lama-lama hari kedua, hari ketiga itu mulai dari 37, 37,5, 38. Itulah itu bakteri, itu karena bakteri seperti itu. Tapi kalau misalnya virus, dia tuh bisa langsung hari juga 40 misalnya gitu. Atau bisa juga kalau misalnya DNA atau dia misalnya sebelumnya 39 atau 38, biasanya langsung 40 gitu 2 hari untuk 40. Nah itu virus itu biasanya. Walaupun bakteri juga bisa mencapai 40 derajat itu bisa juga. Itu karena bakteri itu sangat banyak. Jadi ada bakteri punya namanya kita itu dan beredar bakteri di seluruh tubuh ya. Hati-hati sepsis ya kalau kayak gitu. Nah, terus ini bakteri berbeda dengan virus ya. Bakteri tidak membutuhkan sel manusia untuk hidup dan berkembang biak. Jadi perlu dibedakan ya teman-teman dulu pada saat saya itu agak bingung. Ini gimana sih maksudnya masuk sama-sama ke sel inang gitu ya? Dia itu masuk ke sel inang, tapi dia membutuhkan materi genetik untuk virus, membutuhkan materi genetik untuk dia bereproduksi. Selain dia ngambil nutrisi. Nah, kalau bakteri dia hanya mengambil nutrisinya aja, ya seperti itu. Jadi dan dia sifatnya adalah mau merusak jaringan gitu. Itulah gunanya si bakteri itu ya. Kita selalu diberikan cobaan dalam hidup ini ya. Ya di dalam tubuh aja itu bakteri sama sel jaringan itu berantem ya itu ya. Jadi kalau kalian berantem itu nggak masalah. Allah sudah menakdirkan seperti itu, gitu ya. Bakteri tidak membutuhkan sel manusia untuk hidup. Sedangkan virus membutuhkan. Maka dari itu proses diagnosis dan penanganan infeksi pun berbeda-beda. Si bakteri lebih berteman-teman lagi. Jadi patogenesis bakteri. Nah, ini patogenesis itu ya perjalanan bakteri menginfeksi tubuh kita namanya patogenesis ya sampai menjadi gejala. Patogenesis ini dari sudut infeksi bakteri meliputi proses infeksi tentunya dan mekanisme yang menyebabkan timbulnya gejala penyakit ya, karena patogen jadi itu sampai menimbulkan gejala. Dia itu akan mengadakan transmisi sama nih dia transmigrasi lah istilahnya gitu ya, transmisi gitu berperan gitu. Ini melekat pada sel inang dan langsung menggagalkan multiplikasi. Jadi dia cuma butuh makanan tapi dia langsung bisa menggagalkan diri tuh ya kan. Dia nggak butuh kayak tadi tuh buka RNA-nya, DNA-nya nggak butuh kayak gitu. Nah terus dia ini kan menggunakan nutrien dari sel inang ya, mirip-mirip kayak parasit juga ya sebenarnya ya, tapi nggak terlalu parah sih kayaknya. Kemudian invasi dia menyerang pada sel-sel jaringan dan menimbulkan kerusakan ya. Dia makanan diambil udah lemah, udah loyo kan jaringannya itu ya kan, jadinya
dia rusak, udah tidak bisa dipakai lagi jaringannya gitu. Nah ini si bakteri itu nanti setelah merusak jaringan dia akan mengeluarkan udah merusak keluarin lagi racun-racun dari bakteri itu ya, toksigenitas. Dan kalau udah begini nanti si imunnya keluar ya, jadi dia juga ini sih membangunkan masa tidur nih namanya ya. Jadi ini kemampuan kualitas sistem imun si imun itu ya, jadi antibodi kita keluar. Jadi kalau kita belajar bakteri ada yang berkapsul, nah kapsul itu namanya kapsul polisakarida ya. Polisakarida ini menghambat proses fagositosis. Ini proses respon imun tubuh kita, ini fagositosis ini. Ada bakteri, ayo kita makan lagi nih. Nah ini namanya proses fagositosis ya. Nah tapi kalau ada polisakarida ini, nah dia ini agak terhambat di proses fagositosisnya gitu. Nah oleh makrofag ya, biasanya yang fagositosis ini di dalam sel-sel kita itu namanya makrofag atau limfosit kalau morfolifera ya, atau leukosit gitu bisa. Kalau misalnya cek lab itu leukositnya tinggi, nah itu terjadi dia juga itu tentara kita tuh ya, tentara yang banyak. Jadi salah satunya untuk fagositosis juga. Nah pada proses fagositosis ini diperlukan reseptor untuk radio RC dan pada leukosit dan komponen antibodi ya. Nah, di sini juga ada yang namanya opsonisasi bakteri. Ini pelapisan antigen. Antigen itu tadi tuh yang jahatnya itu yang masuk ya oleh antibodi, komplement dan fibronectin. Ini baik-baik ini tertulis kita nih ya, yang berfungsi untuk memudahkan fagositosis. Jadi opsonisasi itu proses memudahkan fagositosis. Nah, opsonisasi dengan ingesti dan penumbuhan bakteri patogen ya. Dan muatan dan sifat hidrofil kan bakteri itu punya sifat-sifat ya, kemarin sampai sifat-sifat bakteri kan. Jadi salah satu sifat bakteri itu adalah sifatnya adalah hidrofilik ya, dengan mempengaruhi pengeletakan leukosit tadi yang kadar, kalau misalnya kita cek darah ada HB leukosit leukosit, nah dia akan mempengaruhi pengeletakan leukosit ini. Kan si leukosit ini menyerang bakteri juga nih. Nah itu dia menghambat tuh biasanya kalau bakteri hidrofilik itu dia menghambat si leukosit ini bekerja ya. Kemudian tidak matangan imunitas semua, tapi kalau misalnya imunitas kita nggak baik ya, pada individu yang masih sangat muda, yang muda-muda ini juga bisa juga imunnya juga kurang baik gitu ya. Nah atau penurunan imunitas semua pada orang yang sangat tua menyebabkan kerentanan individu tersebut terhadap invasi bakteri berkapsul. Jadi invasi bakteri berkapsul ini dia sangat menyukai orang-orang tua yang memang antibodinya udah turun. Jadi hati-hati orang tua juga jaga kesehatannya. Nah di sini mau tanya kira-kira bingung? Belum, masih mau lanjut ya. Nah, di bakteri itu ada struktur apa? Ada struktur eksotoksin dan endotoksin. Nah, di sini yang kita sebut antigen kompleks. Eksotoksin dan endotoksin bakteri ini sangat penting dalam patogenesis bakteri ya. Dan eksotoksin ini merupakan faktor virulensi, dia yang menyebabkan sakit juga pada bakteri toksigeni. Ini adalah merupakan imunitas terhadap toksin, ini dapat mencegah terjadinya penyakit. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa mengatasi eksotoksin ini, itu yang dikatakan apabila imunitas kita bisa mengatasi eksotoksin ini, itu kita akan tercegah dari penyakit. Gitu. Ya, jadi tadi ada eksotoksin dan ada endotoksin. Kalau kita berhasil melawan eksotoksin ini, berarti kita menjadi sakit, gitu istilahnya. Nah, eksotoksin ini protein yang tidak panas. Makanya kalau itu pintar banget ya, langsung dibikin semuanya tinggi. Itu salah satunya karena dia tuh enggak sih ya, ini merupakan luarnya itu ada protein polisakarida ini ya, terletak pada membran luar semua bakteri yang memang endotoksin, terutama gram negatif. Nah
Di sini aktivitas toksikologinya atau yang meracuni kitanya ini dihubungkan dengan komponen lipid A dari endotoksin. Nah, ini nanti yang akan menimbulkan kita gejala-gejala keracunan biasanya, keracunan jaringan ya, bukan maksudnya muntah-muntah tergantung. Kalau kita bakterinya menyerang perut ya, menyerang saluran pencernaan, nah ini mungkin gejala-gejala keracunannya ini timbul dari si endotoksin ini ya, tergantung dari yang lain-lain lagi. Nah, di sini ya, bakteri tadi kan memiliki kapsul, melindungi dari fagositosis melalui polisakarida. Nah, terus bakteri yang bersifat kapsul yang menghalangi respons imun karena tumbuh di dalam sel. Nah, ada juga nih bakteri itu di luar sel, ada di dalam sel. Nah, kalau di dalam sel ini yang agak PR nih, ya, kita butuh obat yang memang kalibernya lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi, karena kita harus membongkar selnya dulu, atau kita harus masukin obat itu ke dalam sel itu, karena dia bersembunyi di dalam sel kita, gitu. Itu proses fagositnya itu, jadi makrofag kita yang tadi untuk proses fagosit itu akan akan enggan gitu, takutnya kok saya menyerang sel saya sendiri kan gitu, jadi agak terhambat di proses fagositosisnya. Nah, tadi yang saya bilang kan ada permukaan luar bakteri terdapat fimbriae atau flagel. Nah, ini adalah kapsul yang nantinya dia akan melindungi bakteri dari serangan fagosit tadi, dari serangan makrofag tadi, dari antibodi kita tadi. Si flagel itu fungsinya begitu, buat usir ceritanya, ibu mau di sini nih, gitu kan? Kenapa harus di sini, gitu. Jadi antibodi kita juga kalau kuat-kuat banget bisa terusir sama si fimbriae atau flagel ini, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh infeksi bakteri, satunya antraks, ya kita pernah kenal wabah juga nih antraks. Terus penyakit Lyme, ya. Terus ada demam rematik, ini sering nih nanti kalian hadapi, ya. Nah, tadi saya cerita tuberkulosis, ya, tuberkulosis ini yang tadi bisa aja nggak bergejala, gitu ya. Kalau ini juga hati-hati juga kalau tuberkulosis itu kalau misalnya minum obat yang gak benar, nah itu dia bisa resisten. Nah, nanti bisa jatuh ke MDR, multidrug resistant TB itu. Jadi butuh obat yang lebih tinggi lagi dan butuh penanganan yang lebih khusus lagi, dan itu sangat-sangat menularkan. Ya, cuma baru memudah sedikit aja itu sangat menularkan. Jadi kalau di rumah sakit nanti ketemu TB, pasien TB, wah pasien dia biasa pakai kalung gitu ya. Kalau zaman dulu ya, karena kalau sekarang sih kayaknya udah kalau ya kalau udah terkena MDR-TB itu kita lebih baik APD-nya ya mau nggak mau kita sebagai tenaga medis harus tetap melayani ya, tapi harus dengan APD yang benar dan banyak berjemur ya, karena penyakit tadi kan bakteri itu tidak suka panas, jadi kita harus benar-benar berjemur ya, sama ya juga gitu kan ya, waktu pas COVID kan suruh berjemur kan. Nah, ya itu buat mengurangi jumlah mikroorganisme. Nah, pneumonia ini juga karena bakteri juga. Terus stagnosis ini ada di daerah vagina ya, di area reproduksi wanita. Terus juga salah satunya di meningitis ya, kalau ada artis dulu Olga ya yang kena di meningitis ya. Jadi infeksi apapun tolong jangan dianggap remeh ya, apalagi infeksinya adalah Streptococcus tipe B ini ya, karena bisa walaupun infeksi yang salah di sini, ini bisa sampai ke sini kalau kita penanganannya kita meremehkan, kita penanganannya nggak baik, itu bisa aja menginfeksi otak kita. Dan itu biasanya pada suatu otak itu jarang ada yang tertolong biasanya, gitu ya. Kemudian bisa juga dari sakit gigi itu biasanya, gigi bolong gitu tiba-tiba suka pusing ya, itu kan sarafnya juga kan yang nyambung ya ke otak dekat gitu sama otak. Tapi bisa juga karena itu bisa menyebabkan meningitis akal beberapa gitu ya, jadi harus hati juga. Nah, ini juga gonorrhea, ini termasuk juga penyakit bakteri, ini juga tergantung dari perilaku kita di masyarakat ya, terutama perilaku seksual ya. Oke, nah di sini ada secara langsung, ada juga secara tidak langsung ya, makanan atau minuman dari gigitan hewan. Ya,
secara langsung itu dia bisa melalui droplet gitu ya. Secara tidak langsung, nah itu bisa melalui gigitan gitu, termasuk sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya. Ini azan ya? Kedengeran nggak? Stop dulu bentar ya. Nah itu biar tahu kita butuh obat, itu obat apa ya, kita banyaknya bakterinya. Terus antibiotik itu juga banyak sekali selektif, jadi nanti harus sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan bakteri yang gitu. Nah jadi urinnya juga misalnya, oh ada apa kucing berdarah, misalnya kucingnya warna merah gitu. Itu bisa juga infeksi di bagian ginjal misalnya, atau di traktus urinarius yang lain gitu ya. Nanti dilihat apa namanya, ada di foto ada bakterinya atau enggak, dan biasanya juga sekalian tuh kelihatan jaringannya apa gitu. Biar tahu ini sebenarnya dari ginjal, ini sebenarnya dari ini dari itu gitu ya. Itu biasanya seperti tes kultur bakteri itu nggak terlalu lama sih, biasanya di rumah sakit juga apa namanya sudah ready ya, jadi dia nggak butuh dikirim kemana-mana. Nah itu biasanya 2 hari itu udah keluar hasil tesnya, jadi orangnya dirawat dulu biasanya, baru pas kulturnya keluar. Atau bisa juga dari cepat juga sih gitu, jadi sore udah keluar gitu ya, tergantung alat yang canggih gitu ya. Terus ada tes pewarnaan gerak. Nah ini nanti kalian akan prakteknya, nanti lucu-lucu dalam itu apa, kalau dilihat di mikroskop gitu ya, bentuknya itu sebenarnya kalau digambar lucu ya, tapi kalau pas lagi mau ujian ini apa ya, aja gitu. Tapi semua kayaknya merah semua jaringan semuanya, nanti kalian buktikan sendiri ya. Kalian harus tahu ciri khasnya, yang mana sel kita, yang mana memang sel yang terinfeksi bakteri. Tes pewarnaan gram apabila dibiopsi di jaringannya gitu ya. Di sini bisa juga dari sampel darah juga gitu kan. Ini gram positif ya kan, atau gram negatif gitu. Beda-beda pengobatannya. Terus ada dari bahan ada ini pemindaian dengan suplemen. Itu tadi kalau kayak TB ya, kita konfirmasi. Jadi kalau TB itu punya gold standar ya, tadi saya cerita yang menjadi ini banget yang checklist yang harus ada. Pertama, tes BCA positif ya kan. Dan itu kita harus konfirmasi itu dengan ronsen ini. Ronsennya apakah banyak gambaran awal-awal, nah itu ciri khas banget untuk TB. Atau malah ditemukan fasilitas, wah ini TB-nya berarti sudah komplikasi gitu ya. Ada awal-awal sama ada fasilitas, oh berarti ini TB lama tapi sekarang nanti aktif lagi. Nah kayak gitu. Jadi kita harus konfirmasi dengan ronsen juga. Mungkin dibutuhkan sampai sedemikian gitu ya. Dan MRI ini, kalau MRI itu dia potongannya akan lebih banyak lagi ya, melimpah di setiap jengkal tubuh kita mungkin ya. Jadi kalau kita lihat infeksinya sudah seberapa besar, luas, dan organ sudah apa yang terkena, kita bisa MRI ini. Jadi kita melihat jaringan rumah kita. Gitu. Ini TB-nya kira-kira berapa? Paru-parunya udah kemakan sama bakteri tuberkulosis ini berapa persen nih? Gitu. Ada kan yang udah benar-benar sikatriknya banyak. Jadi kalau misalnya kita luka, ya itu sama si paru-paru itu ya, kalau kemasukan bakteri TB itu dia terluka, ya dia akhirnya jadi korek, ya. Jadi korek. Nah si paru-paru ini yang terbentuk fasilitas dari karena koreknya itu lepas, gitu, kering kan ya, itu lepas, terbentuknya bolong-bolong. Gitu ya, jaringannya udah banyak jaringan parut biasanya gitu. Jadi kalau ada tes masuk kerja itu kalau dulu itu kalau misalnya kita mau sekolah nih di luar negeri atau mau keterima kerja di luar negeri gitu ya, salah satu syarat untuk masuk ke negara Australia misalnya, contohnya ya, salah satunya negara yang strict banget itu adalah Australia. Dia tidak boleh, dia ada pemeriksaan ronsen.
semua manusia yang masuk ke Australia itu nggak boleh ada swab gitu, jadi harus bersih. Nah itu salah satunya tuh mereka jaga-jaga supaya di tenaga kesehatan sampai ke Australia kan gitu, jadi harus dipersiapkan dirinya dengan baik juga, karena ada negara yang strict seperti itu. Karena kenapa begitu? Penyakit TB itu kalau udah sembuh terus dia terbentuk, misalnya sampai dia terbentuk kavitas, dia itu bisa divirus gitu. Ya, dia akan bisa kembali sakit lagi. Nah itu yang ditakutkan mungkin pemerintah di sana. Ya ketika masih di sana, mereka atau enggak, karena mungkin kebijakan dari negara itu beda-beda. Kalau negara kita nih antibiotik itu kan sangat bebas ya semenjak COVID ya kan. Tapi itu akan menjadi sekarang lagi dibahas apakah akan dibebaskan lagi atau enggak, karena memang sudah banyak sekali yang resisten terhadap antibiotik ya. Anak kecil lagi udah resisten sama amoxicillin, golongan amoxicillin lah gitu. Itu sangat-sangat menyedihkan sebetulnya. Banyak juga pasien-pasien lansia yang meninggal itu karena pas dicek, pas dia lagi butuhnya antibiotik, ternyata tubuhnya itu udah resisten sama semua antibiotik. Akhirnya itu tubuhnya termakan oleh penyakit tersebut. Tidak terkejar, tidak bisa ditangani dengan antibiotik. Jadi tergantung dari negara itu ya. Negara itu agak sulit kayaknya mungkin ya kalau misalnya untuk menghindari antibiotik itu, daripada nanti tiba-tiba dia memang nggak usah diterima deh yang berpenyakit deh, yang berfungsi aja deh. Dan sekaligus kalau TB biasanya itu dia dibarengi oleh penyakit narkoba. Biasanya ada juga yang TB dengan narkoba kan. Banyak sekali lah prediksi-prediksi yang mungkin dipikirkan oleh pemerintah di negara-negara lain gitu ya. Karena memang aneh-aneh orang-orang tuh lagi ini ngomong-ngomong aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ya mau usah obat gitu ya, karena kan komplikasi juga banyak. Nanti kerja juga nggak diterima, apalagi kalau sampai pemeriksaannya lengkap kayak begini, wah luar biasa gitu. Tenaga medis juga nggak boleh berapa lama loh, malah kalian pada saat masuk ke sini dites kan ya, kita warnanya kan gitu. Jadi kenapa itu tidak boleh? Karena kan itu mau membedakan nih mana darah ya, mana pus, berarti darah sama pus sama lagi kan gitu, mana cairan yang merah, yang hijau ya, mana cairan vitamin, itu semua harus bisa membedakan. Mudah-mudahan nggak ada juga yang buta warna parsial ya, karena nggak tahu ya di tempat lain itu suka diterima buta warna parsial gitu. Tapi itu sangat membahayakan pasien kita sebenarnya. Ya, teamwork kita nanti tidak bagus. Jadi dia butuh bantuan terus. Nah ini salah satunya juga biopsi ya. Biopsi untuk mendeteksi kondisi selain infeksi yang mungkin diderita dengan mengambil sampel jaringan. Kalian udah tahu belum sih biopsi gimana? Biopsi itu jangan dipikir biopsi itu operasi terus udah gitu mengatasi masalah ya. Itu bukan. Nanti kalau ada kalimat ya saya mau ambil biopsinya, jangan aneh, jangan bingung. Biopsi itu ada mengambil jaringan dulu, dites, ya kan? Nah, itu bukan mengobati, itu beda sama amputasi ya. Kalau amputasi dia memang misalnya ada penyakit gangren ya, yang bau banget, yang komplikasi dari penyakit BR. Nanti kalau di rumah sakit ketemu penyakit gangren jangan dihina-hina ya. Itu kerjaan kita tuh ya. Dulu saya juga sama menangani penyakit gangren, tapi baunya ya luar biasa. Jadi kita harus bersabar di tenaga medis, harus gimana sih? Service excellence dan get out dari rumah sakit itu gitu ya. Jadi beda sama amputasi ya. Amputasi itu biasanya pada penyakit gangren itu ya, bagian tubuhnya itu diamputasi gitu, dibuang. Maksudnya sudah tidak berfungsi lagi, daripada bakteri itu berjalan kemana-mana, lebih baik diputus gitu ya. Nah kalau biopsi ini cuma diambil jaringan sedikit, dilihat di lab gitu, apakah ini memang infeksi bakteri, kemudian infeksi bakterinya apa, atau jangan-jangan keganasan gitu ya. Biasanya ada benjolan gitu ya, tadi data-datanya di sini itu biar kita ini kayak tumor
Ya gitu. Biasanya kalau beda juga ya, kalau misalnya tumor, kanker, kista, nah itu beda. Kalau kelenjar getah ini itu kan memang suatu organ jaringan kita. Tapi kalau dipegang itu seperti kista, tapi dia bukan kista ya, gitu. Dia bentuknya bulat, benar-benar bulat, bisa dipegang, terus ada batasnya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya tumor itu dia bisa. Biasanya dia itu tidak berbatas, jadi dia kalau dipegang ini kok kayaknya nggak jelas ya batasnya gitu, nggak fix gitu, bulat gitu ya. Nah itu bukan kista, itu tanda-tanda yang kita harus agak prihatin dan waspada waktu jangan-jangan di pasien saya cancer ya dok, padahal kamu udah tahu gitu, tapi jangan bu ini dia jangan, itu malah makin ngedel nanti pasiennya ya. Jadi nanti ini bakal semua lagi buat buat pengobatannya gitu ya, buat pengobatan. Jadi misalnya kamu di RCM gitu, jadi kamu akan kira-kira kamu akan prediksi jualnya begini, lebih baik ibu di sini dulu, jangan pulang dulu ya, nanti takutnya dipanggil-panggil gitu. Padahal sebenarnya di dalam kalimat itu kalian itu sebenarnya mencegah dia pulang, karena nanti daripada dia pulang balik capek ya kan. Jadi lebih baik saya sebenarnya kalian tuh mau menginfokan bahwa ini kemungkinan ada keganasan, tapi dengan cara yang tahu. Itu bentuknya tahu ya, bentuknya ini bentuknya fisik, ini bentuknya solid, ini bentuknya apa gitu ya. Kayaknya kalau apa itu kayaknya dalam kita aja ya, ini kayaknya cancer gitu. Kita harus gimana caranya konfirmasinya dengan biopsi. Tapi hati-hati juga nih, biopsi kalau pada pasien keganasan bisa lebih ganas lagi. Misalnya si sel kansernya itu kita colek dikit, dia lebih ganas lagi biasanya. Jadi harus hati-hati ya. Oke. Nah ini pengobatan infeksi bakteri. Nah pengobatannya itu tadi ya, kalau virus nggak pakai antivirus ya, kalau bakteri pastinya pakai antibiotik. Kalau ini biasanya membutuh obat ya teman-teman ya. Sudah kembali pertanyaan antibiotik. Kita kenapa bisa orang menjadi resisten? Kenapa kira-kira? Ayo ada yang mau menyumbangkan jawaban? Karena antibiotiknya nggak habis diminum. Ya karena nggak habis diminum bisa, atau waktunya ya teman-teman, waktunya nggak sesuai. Kan ada antibiotik, ada per 12 jam, ada berapa per 8 jam gitu. Yang kalau per 8 jam berarti tinggal 24 jam digunakan, ya berarti berapa kali sehari, berarti 3 kali sehari. Kalau tepat tuh waktunya gitu. Jadi nanti kalau kalau sakit dikit misalnya itu lebih baik jangan sambil ini dulu ya, antibiotik, ambil obat-obat simptomatis dulu ya, kayak misalnya demam, ya udah demam pakai paracetamol, itu sih nggak akan menyebabkan resistensi ya. Terus misalnya batuk juga gitu, pengen menekan resep batuknya ya, atau mengeluarkan sekresi batuknya, itu dengan obat-obatan hipoalitik, tapi itu memang bukan obat antibiotik ya, biar kita tercegah dari resisten antibiotik ini. Jadi kalau misalnya amit-amit kita sakit untuk antibiotik, kita masih punya cadangan yang banyak ya, jangan sampai kita ya loss begitu aja amit-amit ya teman-teman ini, nanti keluar dari dengan juga. Nah ini terjadi akibat konsumsi obat antibiotik tidak sesuai dengan resep ya, harus 3 kali sehari, cuma sekali sehari gitu. Terus antibiotiknya digunakan selama masa pengobatan ya, pengobatannya harus berapa hari, 15 hari, 2 minggu gitu ya, harus diikuti instruksi dokter. Tapi minum obat aja bisa juga kita jadi petugas PMO, petugas minum obat biasa tuh ya. Nanti ada pasien-pasien yang ngeyel biasanya. Nah itu tugasnya kita buat mengingatkan ibu, jangan nanti kita resisten terhadap antibiotik gitu salah satunya. Bahayanya apa? Bahayanya nanti kita butuh golongan yang lebih tinggi lagi, padahal penyakitnya cuma flu doang, batuk doang misalnya gitu ya. Jadi nggak usah kita butuh ceftriaxone infus, kita butuhnya ceftriaxone minum aja, raben aja gitu. Nah gitu ya. Penggunaan antibiotik sampai habis juga bukan resep, jadinya resep antibiotik ya, gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini komplikasi infeksi bakteri. Nah, tadi yang saya bilang bakterinya ya masuk ke dalam darah. Nah, terus bisa masuk ke ginjal. Tadinya masuknya apa? Nanti berhingapnya di mana? Dan akhirnya seluruh pembuluh darah, seluruh darahnya juga tersebar oleh bakteri-bakteri. Bahkan bisa terjadi sepsis. Ya ini hati-hati sekali nih teman-teman ya kalau terjadi sepsis ini. Biasanya sepsis ini terjadi misalnya kita terserang penyakit usus buntu. Ya, usus buntu itu kan meradang ya. Itu kalau misalnya pecah, kalau tidak ditangani, memang sih ada respon tubuh gimana kita. Kalau udah terjadi sepsis, ini tuh bakterinya usus buntunya pecah di dalam tubuh kita, di dalam perut terutama. Akhirnya bakterinya itu tersebar ya, menyebar di dalam perut kita. Kalau udah sepsis seperti ini butuh pertama ya itu infus antibiotik yang spektrumnya luas. Spektrumnya luas, minimal ceftriaxone gitu ya. Ceftriaxone spektrumnya memang luas sekali. Nah, kalau itu masuk ke jalan juga bahkan dokter bedah, dokter yang memang bedah bagian perut gitu ya, itu nanti akan biasanya dibuka perut, dicuci perut ya, maksudnya dibilas dengan NaCl supaya bersih. Itu kalau bisa terjadi. Kalau pasien yang udah benar-benar parah banget, biasanya bisa nggak sampai meninggal? Bisa dari ini bisa sampai ke shock sepsis ini, gitu. Bisa sampai dia meninggal ya, shock. Akhirnya tanda-tanda vital kita ya tekanan darah, nadi semuanya berantakan, semuanya terganggu. Hemodinamik kita terganggu, disertai adanya sepsis sudah biasanya tidak tertolong ya. Di sini kondisinya fatal ketika tekanan darah menurun drastis akibat sepsis karena organ tubuh tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Akhirnya mati organ, mati gitu. Ya, kalau sampai shock sepsis ini biasa orangnya tidak bisa tertolong. Nah, komplikasinya tadi ya, tadi nih ya gangren ya pada penyakit metabolik, terutama DM itu kan salah satu contoh penyakit metabolik ya. Nah, kalau sampai terjadi gangren tuh jaringannya udah mati, udah nggak bisa disembuhin pakai moisturizer lagi, bahkan bisa. Jadi udah nggak bisa, dia harus dipangkas, dia harus dibuang jaringannya supaya dia tidak menyebar ke mana-mana ya. Di sini matinya jaringan tubuh akibat infeksi bakteri itu yang tidak tertangani. Ya. Tapi memang susah sih kalau DM. Orang tuanya DM nggak? Belum ya, alhamdulillah. Dulu jangan ya. Nah, tapi memang di Indonesia kan penyakit hipertensi ya, DM itu penyakit metabolik itu kan nano-nano ya, udah tinggal hitung-hitung aja di sebelah, kadang tetangga juga banyak gitu. Jadi memang agak sulit ya kalau udah terkena penyakit DM ya, itu adanya kerusakan pada insulin kita ya, untuk glukosa glukosa yang ada dalam makanan terutama gitu ya. Dan itu kalau luka sedikit itu agak sulit untuk sembuh gitu ya, agak sulit untuk dia menutup luka gitu. Jadi hati-hati dengan pasien nanti di rumah sakit atau di keluarga kalian atau di saudara-saudara kalian yang memang ada DS tiba-tiba luka. Nah, itu perawatannya harus ekstra banget ya. Dia bisa sembuh sih, dan kita harus jarang-jarang harus benar-benar disiplin menyembuhkannya ya. Tepat waktu nanti kamu dengan pasien gangren ya gitu, atau pasien itu DM-nya ada luka di tangannya, itu harus serius nih. Kalau misalnya ada pasien dirawat gitu dengan DBD terus dia ada luka, wah itu udah double tugas kalian ya. Maksudnya harus cek bolak-balik ya, jangan di nurse station aja terus, kita harus dicek bolak-balik, harus tiap pagi disiplin benar-benar diganti perbannya. Karena biasanya kalau misalnya bukan penyebab dari gangren ya, itu biasanya sih memang ada fase-fase khusus untuk pasien-pasien DM ya. Terus nanti ada juga kasa di mana itu buat menyerap pus-pusnya, buat menyerap darah-darahnya yang tidak diletakkan. Nanti dari kalian tuh bisa juga tuh kadang suka misalnya lagi nunggu kelulusan gitu ya, lagi nunggu kelulusan terus senior kalian ada yang nawarin
ini apa namanya hoken. Nah, itu kalian banyak belajar tuh dalam apa tentang penanganan luka. Di situ ada macam-macam ya apa namanya untuk menangani misalnya pasien DM atau luka. Dan itu biasanya senior kalian nanti udah pintar-pintar tuh salapnya pakai apa, moisturizer-nya pakai apa, terus nanti diperbanyak pakai apa. Dan tidak perlu ternyata harus pakai mekanik aja, jadi udah banyak alat-alat canggih ya. Nanti ikut aja sama senior kalian kalau misalnya di care ya kalian jangan nanya dulu ya kalau benar-benar belum ini biar tahu gitu, biar kalian berbekal ilmunya tuh banyak gitu. Sekarang ambil ilmu sebanyak-banyaknya lah kalau bisa gitu kan, karena yang tanggung jawab ya itu pasti nama-nama kalian yang udah harus bertanggung jawab sendiri. Kalau sekarang nanti misalnya rumah sakit mau tindakan apapun gitu ya, kalian masih dilindungi oleh kampus, dilindungi oleh perawat seniornya atau dokter jaganya di situ. Jadi sebanyak mungkin tindakan, jadi harus jangan males gitu. Infus sebanyak mungkin infus mengajukan diri gitu untuk menginfus karena lulusan sekarang itu banyak banget yang nggak bisa infus tadi pakai SPP. Jadi nanti mungkin udah keren banget gimana mungkin gitu. Tapi beda loh sensasinya kalau ke manusia langsung gitu. Ya saya berharap sih teman-teman saling gitu ya, asalkan tindakannya bersih ya. Daripada nanti udah nggak ada kesempatan ini bertanggung jawab sendiri, nah jadinya salah-salah kita salah-salah kita dituntut sama manusia sendiri. Itu dimarah ya. Nah, dan balik lagi ke sini, jadi komplikasi infeksi bakteri kemudian salah satunya reaksi autoimun. Jadi autoimun bukan hanya didapat ya teman-teman, kan banyak juga yang karena keturunan. Tapi ternyata juga pada didapat karena pola hidup yang nggak benar juga. Misalnya banyak makanan yang kualitasnya kurang bagus, jadi makanya ada bakteri atau misalnya virus juga ya gitu. Jadi menyerang imunitas kita. Jadi tadi kita baik-baik aja ya karena perkembangan zaman sekarang dan memang pola hidup kita yang tidak baik, jadi kita juga terserang imunitas ya. Ini udah banyak ya teman-teman nih. Amit-amit ya kalau kalian terkena autoimun, ini akan sulit, biasanya akan sulit punya anak gitu. Bukan tidak punya anak ya, tapi akan sulit, butuh usaha ekstra gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak makan junk food ya, makan ini kan banyak yang mengkong, jangan terlalu banyak juga makan makanan kaleng gitu ya. Jadi ya kalau bisa bisa masak sendiri mungkin ya kalau bisa ya, kalau nggak sibuk gitu ya, atau gantian sama temennya. Karena kalau udah kena penyakit ya kalian masih senang-senang sekarang, tapi nanti kalau misalnya udah menikah atau apa, nah takutnya nanti agak sulit gitu ya. Dan sekarang banyak sekali yang infertil teman-teman ya, gitu. Infertil kok kan tidak subur gitu ya. Kalau infertil tuh ya dia begitu itu langsung ya. Oke, dari yang tadi ada pertanyaan nggak infeksi bakteri? Ini ada infeksi jamur ya. Infeksi jamur ini pasti banyak sih kayaknya yang mengalami ya. Infeksi jamur ini penyakit yang disebabkan pasti oleh jamur ya. Penyakit ini menular sama, penularannya antar manusia juga bisa ya, dan dari udara juga bisa. Nah, pada tidak langsung infeksi jamur ini juga bisa ditularkan dari hewan ya, atau benda yang terbakar. Infeksi jamur terbanyak terdapat pada kulit ya kan, pada gatal ya kan gitu, atau misalnya dalam penggunaan celana yang ketat-ketat, hati-hati ya. Kadang ini gatal padahal saya udah mandi gitu, pas gatal pasiennya pakainya ketat banget ya, itu sumbernya berarti ya. Dia tidak bisa bernafas ibu-ibu ya, itu jaringannya, jadi bisa gampang tumbuh jamur gitu ya, jadi gatel di mana-mana. Jadi kalau misalnya pakaian, kalau misalnya nggak bisa ketat ya berarti emang udah takdirnya nggak bisa ketat-ketat ya. Kita timbul jamur malah awalnya sakit jadi kurang cantik gitu.
Ya, di gejala infeksi jamur antara lain gatal, ya, kemerahan sama, ya. Kan ini ada proses inflamasi juga, ya. Kadang rasanya terbakar. Ini pada pasien-pasien yang memang autoimun juga bisa nih. Jadi kulitnya bisa rasanya terbakar, terus kulit bersih juga, ya. Nah, ini cara si jamur berinfeksi. Tadi itu kan udah ada tuh transmission, ya. Kemudian juga ada colonization, ya. Dia berkoloni, ya. Jamur-jamur itu tidak sama seperti virus kan. Kalau virus kan dia butuh bereproduksi, dia harus merusak, harus masuk dulu ke dalam sel. Kalau dia bisa langsung berkoloni-koloni seperti ini, memperbanyak diri dan merusak dirinya, ya, merusak jaringan infection ini, ya. Nah, ini bisa dari darah, nah, ini bisa juga dari urin, terus ada cairan cerebrospinal, ya. Ini hati-hati nih kalau misalnya di rumah sakit, terus kita disuruh asistenin di kamar operasi dengan pasien ceritanya TB tulang. Nah, dengan pasien TB tulang, hati-hati kita biasanya sebelum itu harus anestesi dulu secara general anestesi. Ya, general anestesi itu adalah bius umum, ya. Kalau misalnya cabut gigi terus ada di poli itu nggak bius umum, itu bius lokal namanya. Nah, kalau disebut general anestesi, nah itu adalah bius umum. Nah, itu biasanya dengan TB tulang itu biasanya dia pasien yang akan diberikan otomatis dia harus general anestesi dan dia harus di sini kan dia tidak bisa bergerak tuh, ada infeksi di tulangnya sampai ke tulangnya, TB-nya itu yang dari otot itu bisa menembus sampai tulang belakang gitu loh. Jadi makanya harus dioperasi, harus dibikin patahan-patahan lainnya gitu. Ya, harus bahkan ada yang dikikis dan dibuang gitu. Nah, itu kita hati-hati terciprat oleh cairan yang ada di tutup tulang belakang. Ya, kalau itu kalau udah pernah itu kan kita juga kena TB juga, ya, jadi gitu, ya, hati-hati. Dan ada juga jamur-jamurnya juga, ya, kalau di sini, ya. Terus di cairan peritoneum juga di infeksinya, ya. Dan terakhir dia juga akan merusak jaringan ini, ya, mengakhiri riwayat si organ tersebut, si jaringan tersebut. Nah, di sini tadi ada kontak dengan sel hostnya, terus pelekatan pada sel host dan terjadi resistensi pada keadaan fisik si tubuh jamurnya, gitu, ya. Kemudian ada invasi, jadi si jamurnya ini menyerang host. Host itu apa sih? Host itu tuh jaringan normal kita, gitu, ya. Jadi jaringan bagian kita ini yang menjadi korbannya, gitu. Jadi dia menginvasi. Terus sama dia juga mengambil nutrisinya juga, ya, Kemudian dia resisten terhadap innate imun. Jadi kalau imun kita keluar, si jamur ini juga pinter dia. Nggak kena gitu maksudnya. Jadi dia suka meresistensikan dirinya, ya. Ya, seperti tadi, ya, fagositosis tadi, ya. Terus dia juga menonaktifkan adaptif imun kita juga, ya, imun yang memang kan ada IgG dan IgF tuh. Nah, yang IgG-nya, ya, gitu. Nah, ini, ya, sama seperti bakteri. Nah, kalau jamur ini ada dua, ada yang kolonisasi jamurnya bisa, jadi dia berkolonisasi pada host, jadi bikin bisa pakai nangan-nangan juga. Nah, ada juga yang menyebabkan, ini tidak menyebabkan kerusakan host, ya, hanya kolonisasi saja. Tapi ada juga yang jamur yang menyebabkan kerusakan host, gitu. Nah, ini nanti bentuk sediaan kalau misalnya nanti bentuk jamur-jamur, ya, ciri khasnya itu ada di sini. Nah, ini jamur, ya. Gitu. Nah, ini contohnya juga nih disebabkan oleh jamur juga. Kemudian, nah, ini contoh-contoh infeksi jamur, ya, tadi yang kandidiasis ini, ya, disebabkan oleh jamur Candida. Infeksi terjadi akibatnya kurang kebersihan diri, ya. Terus ini juga sering menggunakan pakaian ketat, ya, dan memang ada penurunan daya tahan tubuh juga, gitu. Nah, ini kondisi kulitnya
lembab ya, jadi udahnya ketat, lembab misalnya, tidak dibersihkan lagi menggunakan tisu gitu ya. Nah, jadi makinlah jamur-jamur kan di udaranya kan banyak jamur, ya kan? Banyak bakteri, banyak virus. Jadi kalau misalnya kita nggak bagus-bagusnya memelihara kebersihan tubuh ya, salah satunya misalnya agar targetnya kanalnya di daerah genital gitu ya, daerah genital ya, jadinya kayak gini ya. Terus ada juga kurang ini bisa pengeluarannya juga lumayan ya, ini kalau misalnya dia murah hati-hati juga ya teman-teman ya. Terus ada juga histoplasmosis ini dibawa oleh kotoran burung ya, jadi dia bisa spora-sporanya itu kan jamur itu tuh berspora ya. Spora jamur itu nanti dia bisa terbang. Kalau misalnya si burung itu dia apa namanya buang kotorannya di tangan, kemudian sudah agak mengering, nah si jamur itu bisa terbang gitu loh, dia hinggap dimanapun dia mau hinggap, di sana masuk ke pernafasan kita. Nah jadi nanti jamur yang ada di paru-paru gitu ya. Karena akhirnya pasien tiba-tiba nggak ada apa-apa, tapi kok sesek tiba-tiba, terus dilangsung cairan semua isinya. Nah itu cairannya apa ya kira-kira? Mungkin ada infeksi. Nah infeksi bisa bakteri, bisa jamur, karena jadi cairan interstisial di dalam sel paru-paru itu keluar semua. Jadi orang nggak bisa nafas karena pertukaran oksigen di dalam paru-paru itu kan memang dari alveolus ya. Nanti alveolusnya itu pada saat bertukar oksigen itu dia nggak bisa karena terhalang oleh cairan, oleh air. Akhirnya itu bisa sesak gitu ya. Nah ini infeksi jamur pada kuku juga ya, Pak. Pasti udah sering ya ngeliat suka ada putih-putih. Nah itu ya sering disikat, dibersihin. Kadang kita suka buru-buru, tapi kita suka nggak peduli sama kebersihan tubuh kita gitu ya. Jadi kalau bisa dibersihin, disikat biar tidak menumpuk kotoran-kotoran yang ada di kaki kita atau di tangan kita. Nah lama-lama soalnya nanti jadi kayak putih-putih gitu. Nah itu biasanya karena jamur. Berarti kalau udah putih-putih ya kan agak susah, agak lama nyembuhinnya gitu kan, gak cantik lagi gitu ya. Kan kalau pakai sepatu juga barang cantik gitu. Nah ini diagnosa infeksi jamur. Diagnosa infeksi jamur ini, nah ini khas banget ya. Ini pakai tes apa? Jadi kalau udah kayaknya ini jamur deh, kita proses dulu biasanya ya. Kita cari sediaan pakai kaca gitu, terus kita ada prop gitu, ada jadinya, ada pakai spatulanya yang berbahan besi itu biasanya. Terus kita taruh di kaca itu, kita kasih cairan. Jadi kita tutup, kita lihat di di gosok juga, dan bisa juga disiram dengan tes KOH dulu, baru kita lihat gitu ya. Apakah ini adanya hifa gitu ya. Nanti kita lihat ada, ini sih khas banget sih kalau jamur, mungkin gampang dibedakan ya. Nanti kalau kalian ujian mikroskopis biasanya itu, nah itu agak gampang dibedakan ya, dibandingkan dengan virus dan bakteri gitu. Nanti akan mengenai sel kulit sehat dan memisahkan sel kulit yang berbahaya. Nah, terus ada juga kultur juga sama ya kayak bakteri juga ya, dia bisa dikultur juga. Jadi kerokannya tadi atau kita mengambil darah juga bisa. Kadang juga ada ya pasien yang demam tinggi. Jadi ini bukan di kulit doang ya teman-teman ya. Jadi di darah juga bisa. Dokternya kadang spesialis juga karena kalau bingung ini bakteri apa jamur ya gitu. Tapi yang bukan virus. Bisa kita kultur juga, dan kita bisa menemukan di kultur itu ada jamur. Jadi jangan hanya berpikir bahwa penyakit jamur itu hanya ada di kulit saja gitu ya. Terus tentunya ya kalau ini kita juga bisa tes pewarnaan gram juga ya. Kita melihat juga apakah ada hifa-hifanya, dan sama biopsi juga. Tapi untuk gold standar yang utama itu biasanya di tes KOH ini ya teman-teman ya. Ini apakah ini jamur atau gitu. Terus nah, pengobatan infeksi jamur itu sendiri itu pastinya pakai anti jamur ya. Nah tergantung dari jenis infeksinya gitu. Biasanya kalau kebanyakan sih kalau jamur kalau kita salah
memberikan obat itu agak fatal misalnya. Makanya itu pentingnya kita harus membedakan ini bakteri, apa ini jamur, ya apa ini virus. Tapi biasanya virus nggak selalu berbahaya kalau kita tiba-tiba ngasih obat antivirus ke pasien jamur gitu ya. Tapi yang berbahaya itu kalau pasien penyakit infeksi jamur kamu kasih obat antibiotik, ya itu makin merebak itu jamurnya, ya. Jadi ya dia makin mendapatkan makanan, gitu. Atau sebaliknya pasien yang infeksinya bakteri kalau kasih antibiotik makin merebak juga, keguguran sampai memang dia tidak bisa sampai melahirkan, bisa sampai mikroorganismenya itu dia bisa memakan si bagian-bagian tubuh dari janin tersebut, ya, atau si masuknya porsia itu yang biasa suka melihara kucing misalnya, gitu ya. Hati-hati kalau misalnya di program hamil, lebih baik kucingnya, ya katanya ada ya harus divaksin dulu gitu ya, tapi itu tidak menjamin juga sih gitu. Jadi nanti bisa juga kucingnya dialihkan dulu ke rumah ibunya atau ke rumah saudaranya gitu ya, biar ya tidak menyesal ya jadinya tidak termakan oleh mikroorganisme atau jamur atau apapun ya. Jadi lahir dengan selamat gitu. Ya ini komplikasinya banyak, misalnya perdarahan di paru ya, atau tadi ya adanya cairan efusi pleura di paru ya. Terus ada ke otak gila. Nah, yang tadi saya bilang efusi pleura ya, penumpukan cairan pada pleura. Terus ada pneumotoraks. Nah, kalau pneumotoraks ini penumpukan udara. Ini biasanya sih kebanyakan pneumotoraks ini biasanya dia karena kecelakaan gitu saya, kecelakaan. Yang cowok-cowok misalnya naik motor, tiba-tiba kenceng banget kecepatannya, tiba-tiba dia tabrakan gitu dan terbentur dadanya. Itu biasanya dia sesak banget gitu ya. Tapi sebetulnya nggak ada perdarahan. Nah itu kalau dicek di ronsen itu terjadinya bisa pneumotoraks. Jadi kalau paru-paru itu begini ya, dia begini ya, si paru-paru itu kolaps gitu. Jadi dia kolaps yang harusnya sempurna begini cuma tinggal setengah gitu. Dia bisa balik lagi, asalkan itu kalau seperti itu biasanya kita langsung tusuk ya. Nanti belajar ya belum itu nanti biasanya kita tapi di BPJS kan nanti kalau misalnya kalian mau sudah ready ke rumah sakit ya, sudah lulus semuanya ujiannya, kalian harus mengambil pelajaran BPJS. Nah itu biasanya ada kasus-kasus pneumotoraks, itu ada cara-cara penanganannya. Dan cara-cara penanganannya itu salah satunya itu kita apapun yang ada di situ, tapi kita udah pasti ya itu ada cara-cara memastikan ini pneumotoraks gitu ya. Itu kita tusuk bagian di sela indahnya gitu ya, untuk supaya dia bisa bernafas lagi. Itu butuh latihan dulu ya, jangan asal tusuk nanti jantung itu tusuk ya. Nah, gitu ya. Bisa juga terjadi gagal nafas ya, atau perikarditis. Ini perikarditis ini penyakit jantung ya teman-teman ya. Ini infeksi pada jantung gitu ya. Karena di jantung juga ada selaput-selaputnya kan yang menyelimuti gitu. Nah terus ada meningitis juga bisa. Terus ada kelumpuhan dan sampai bisa kejang. Jadi biasanya kalau kejang ini biasanya memang pada kasus meningitis yang diakibatkan oleh jamur, dia bisa sampai kejang ya, karena dia terus berkembang jamurnya, akhirnya dia menyebabkan kejang di dalam tubuh kita yang bersumber dari predika dari kapasitasnya. Itu ya untuk infeksi jamur. Ada yang mau ditanyakan atau tadi infeksi bakteri? Ini banyaknya di negara-negara tropis gitu ya. Di sini contohnya ada cacingan ya. Nah ini contoh penyakit yang infeksi parasitnya cukup umum di Indonesia yang sering kalian. Nah kalian jangan lupa ya setahun sekali harus minum obat cacing. Apalagi kalian nih suka belajar ya, kalau misalnya mahasiswa gitu.
Jadinya gimana aja. Wajib ya teman-teman setahun sekali ditanggalin tuh di tanggalnya di rumah setiap tanggal segini setahun sekali aku harus minum obat cacing. Obat cacing banyak di apotek ya, ada Obatrin ya, ada macam-macam gitu. Dan sekarang obat cacing itu kalau dulu kan obat cacingnya hanya membunuh bikin kelengar si parasitnya. Tapi kalau sekarang dia benar-benar hancur biasanya. Gitu. Jadi jangan takut minum obat cacing. Soalnya kalau dulu itu keluarnya biasa cacingnya gitu, ya cacingnya yang kadang masih hidup di kelengar gitu, atau memang hancur juga. Bisa zaman dulu ada beberapa tipe lah ya seperti itu. Kalau sekarang udah hancur semua biasanya. Jadi jangan takut minum obat cacing. Ya, daripada di daerah kita itu banyak cacing-cacing, ya kan nanti ke otak kan banyak tuh postingan-postingan ya, ada gitu, salmon gitu, terus atau sticknya yang nggak well done ya, yang medium rare lagi, aduh lebih baik nggak usah deh ya teman-teman ya, garis mendingan makannya macam-macam aja kalau di agama Islam ya, kalau itu bilangnya jadi yang aman untuk tubuh yang sehat juga, memperolehnya juga halal gitu ya. Jadi karena takutnya nanti berkembang penyakit yang lain. Nah ini parasit selalu memerlukan hospes juga untuk menumpang ya, karena ya dia untuk makan di situ ya. Terus parasit akan mengatur nutrisi pada inang atau hospes itu. Biasanya dia karena dari hewan mulai ya, dari zoonosis. Nah ini mekanisme infeksi parasitnya, yaitu pertama dia menghisap makanan inang ya. Terus cara ini terjadi pada parasit yang terdapat pada saluran pencernaan. Jadi dia masuk, dia langsung gigit aja gitu biasanya. Karena kan hewannya sebenarnya kalau parasit itu besar-besar, nggak seperti virus bakteri ya. Jadi kalau parasit itu lebih besar-besar, jadi dengan mikroskop cahaya juga bisa. Dulu saya kalau mau cari sampel parasit itu saya punya pengalaman, saya ke daerah-daerah yang di Bogor, di Batam gitu ya. Saya izin ke orang tuanya menemui anak-anaknya dan saya ambil sampel di anak tersebut di bagian umurnya gitu. Itu kita ngambilnya cuma pakai selotip gitu. Nanti cacingnya biasanya suka nempel di situ. Jadi kalau parasit ini nggak seperti bakteri yang kecil banget, enggak. Kalau digituin aja dia kayak putih-putih, dan itu salah satu parasit juga gitu ya. Siapa tahu nanti ada dosen yang ngasih tugas dulu cari parasit. Nah itu saya dulu pengalamannya gitu ya, di kolong-kolong di Batam dulu ya, tuh di mana ya, daerah Cempaka Putih itu dan karena memang di situ banyak mahasiswa kedokteran di situ, jadi mereka kayak udah langganan gitu loh. Tapi yang saya bingung juga kenapa anak-anak nggak diobatin juga ya, udah bertahun-tahun didatangi sama mahasiswa kedokteran untuk diambil sampelnya, tapi tetap aja dari tahun ke tahun tidak berubah gitu. Ya, terus ada juga yang menghisap darah ya, begitu masuk langsung menghisap darah. Nah ini darahnya nyambung caplak, terus ada pekukulus juga nih ya. Terus ada juga yang menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh ya, seperti cacing angiostoma, gede-gede bentuknya biasanya ada usus ya kan, angiostoma duodenal biasanya kalau pada usus. Nah pada usus ini yang menyebabkan kerusakan pada fili usus ya, pada cacing ini menempel. Nanti dia kalau misalnya fili ususnya rusak, biasanya penyerapan nutrisi ke dalam. Nah itu yang bisa bikin kok kurus banget deh, lu cacingan ya gitu. Nah itu tuh biasanya selain nutrisinya dimakan oleh cacing ya, biasanya penyerapan di dalam, kan kalau di dalam usus itu kan terjadi penyerapan gitu. Nah itu biasanya penyerapan makanan tidak baik di situ ya. Nah, ada juga begitu masuk, dia langsung menimbulkan reaksi alergi. Ada juga seperti itu, seperti infeksi cacing Ascaris lumbricoides ya.
yang bisa menyebabkan pneumonia juga, peradangan paru-paru. Jadi pneumonia ini banyak sebabnya ya, ada karena bakteri, ya, karena virus, dan karena parasit juga, ya. Dia akan menyebabkan sesak karena nanti eosinofilnya banyak terkumpul di paru-paru, sama kayak tadi efusi pleura. Kalau itu kan cairan, kalau ini eosinofilnya ya banyak terkumpul di paru-paru. Nah, terus di sini juga begitu masuk ada juga yang menimbulkan gangguan mekanik. Nah, ini ya. Di sini mekanik atau fisik gerak tubuh seperti pada infeksi cacing filarial ya, yang dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kecil. Ini sebenarnya yang terserang ini pembuluh darah kecil teman-teman di kaki gajah ini ya, dan pembuluh darah limfa kecil yang berada di bagian kaki. Akibatnya cairan tubuhnya nanti akan keluar. Kan dia tersumbat di pembuluh darah kecil. Akibatnya si cairan tubuhnya yang melewati pembuluh darah itu akan keluar. Akhirnya akan memenuhi jaringan-jaringan interstisial sel ini. Jadi sampai sebesar ini biasanya. Ya, terjadi pembengkakan itu karena si parasit itu tuh dia menyumbat pembuluh darah kecil. Nah, ini jenis-jenis parasit ya, ada endoparasit dan ada ektoparasit. Nah, kalau endoparasit ini biasa di hati, paru-paru, limfa, otak, dan ginjal. Kalau ektoparasit ini parasit yang hidup di permukaan tubuh inang ya, liang-liang kulit dan juga ruang telinga luar. Nah, ektoparasit tidak permanen, bisa menginfeksi dan bisa pula enggak gitu ya. Contohnya yang di luar kan namanya ekto, kalau endo di dalam ini. Tapi kalau ekto, nah kalau ekto itu berarti ada di luar, exit di luar. Nah, contohnya ini kuntur rambut teman-teman, hati-hati ya, itu juga salah satu bentuk dari parasit. Nah, kalau ini jaringan yang sel kita yang terserang parasit. Ini kalau diperbesar nanti banyak cacing-cacing ini gitu ya. Nah, ini contoh yang ektoparasit itu Pediculus humanus capitis ya, itu yang ada pada rambut atau Pterius pubis. Nah, ini bisa juga ini karena kesalahan itu nggak apa ya. Jadi itu pada daerah vaginal, daerah penis gitu ya, daerah genital kita bisa juga itu juga bisa gitu ya. Parasit ya. Tuh nih, parasit ini kalau udah berkumpul kayak gini, cacingnya banyak. Jadi kalau misalnya ngeliat yang di konten-konten itu bener nggak sih yang dari Jepang ya, kalau nggak salah kayak gitu ya. Ada kayak, tapi itu prosesnya lama banget ya. Jangan dikira cepat gitu. Ini yang ada di dalam usus 12 jari kita, ini usus besar kita ya. Kalau diperbesar nanti di dalam mikroskop mungkin bentuknya ya. Nanti lebih detail lagi kalau diperbesar kita kelihatan giginya ya. Tadi kan makanya ada tuh yang menggigit langsung ya, ada yang ngambil darah langsung. Nah itu karena dia itu kalau dilihat ya ada giginya ya, sama lah kayak gitu juga ya, sama kayak hewan pada umumnya gitu. Nah, dia parasit yang tersebar protozoa. Kalau parasit lagi medis ya, di dalam medis ada protozoa, ada cacing ya, kebanyakan yang dari hewan zoonosis tadi ini banyak cacing ya, dan arthropoda ini yang kutu-kutu tadi ya teman-teman ya, gitu. Nah, ini contoh infeksi parasit nih, malaria. Jadi malaria itu bukan karena nyamuk atau virus ya. Jadi si nyamuk itu di perutnya dia membawa cacing parasit itu, si parasit itu gitu. Dia begitu gigit langsung nanti menulari kita dengan cara dia menggigit dulu baru masukin parasit ke tubuh kita ya. Jadi hati-hati, biasanya penyakit malaria ini adanya di daerah timur teman-teman ya. Siapa yang maksudnya kalau nanti ada teman-teman yang bertugas di daerah timur, mayoritas teman-teman yang pulang dari sana dan balik ke tempat kita sini, dia pasti dites malarianya positif gitu ya. Jadi perlu hati-hati teman-teman nih kalau udah ke daerah timur. Dan memang di sana itu teman-teman yang mungkin ada ya di sini yang dari daerah timur, ya sudah wajar sebenarnya dia itu
terdeteksi adanya malaria. Cuman parasitnya itu biasanya dia dorman di dalam tubuh gitu ya. Dia tidak tidak menimbulkan gejala. Nanti gejalanya itu kalau itu tadi kalau stres, kalau kita ada penyakit tertentu, pokoknya ada pemicu lah gitu. Nanti dia akan keluar biasanya parasitnya. Dan tes malarianya biasanya positif lagi gitu ya. Nah ini gejala yang muncul itu demam, menggigil ya. Biasanya kalau malaria, di sini ada yang sakit malaria nggak pernah gitu kan? Belum ya. Berarti daerah-daerah sini nih, dari yang timur ya, daerah timur ya. Biasanya kita banyak kok teman-teman yang dari daerah timur juga loh. Nah, gitu ya. Jadi tapi dia kalau sudah seperti itu tidak bisa menularkan sesama teman ya. Itu dia butuh si nyamuk malarianya itu gitu ya. Kalau khususnya dia maksudnya malaria ya teman-teman ya. Terus ada juga trichomoniasis, jadi disebabkan oleh hubungan suami istri dengan gejala di akhir genital muncul gatal ya. Nah ini pokoknya kalau perilaku seksual itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Nah, kalau nanti bisa kena trichomoniasis juga selain tadi gonore gitu ya. Penyebabnya macam-macam, ada parasit, bakteri, jamur ya kan. Terus ada diare juga di sini ya. Di sini tuh yang menyebabkan diare sampai berlendir ya teman-teman ya. Nah biasanya itu dokter kalau misalnya ada, aku mau diare di IGD pasti tanya gimana bentuk festnya. Itu dia salah satu pertanyaan untuk kita sekalian membedakan ini karena apa ya gitu. Dia antibiotiknya juga ini mau antiparasit atau antibiotik gitu ya. Nah jadi atau antivirus misalnya gitu. Jadi ditanyakan diarenya itu seperti apa, apakah berdarah, apakah berlendir, atau hitam, atau putih ya. So biasa kalau putih seperti betul itu biasa ada penyakit di dalam hati. Nanti pemeriksaannya macam-macam lagi tuh. Oh berarti aku harus penyakit belangkok apa ya, misalnya SDO juga karena takutnya itu infeksi adanya hepatitis karena bakteri atau kultur juga seperti itu. Ya jadi gunanya bertanya itu bukan hanya ngobrol-ngobrol aja, tapi karena untuk fungsi kita mempersiapkan kita mau ke arah mana nih nyarinya gitu ya. Nah, terus ada juga toksoplasmosis di sini gejala yang muncul seperti itu mengangkat dan jadi pada kondisi pandemi ya, jadi otot biasanya jadi orangnya terkena parasit terus jadi otot selama sebulan itu biasanya toksoplasmosis ya teman-teman ya. Nah, diagnosanya dengan apa? Diagnosanya ini pasti dengan tes darah. Nah, kalau parasit karena ukurannya besar, jadi kan banyak tuh mungkin juga sering bilang tes endoskopi gitu. Nah, tes endoskopi itu bukan hanya kita melihat di lambung kita itu luka gitu, bukan hanya begitu. Tapi sekali kira-kira ini ada parasit kayak konten ya kan? Kira-kira itu biasanya ini pakai kamera ya teman-teman. Ini dimasukin, nah kalau endoskopi dari sini ya, tapi kalau misalnya kolonoskopi itu dari dulu ya, kan kolon namanya kolonoskopi. Jadi jangan tuh nih udah pas tahu ya, nanti di rumah sakit dokternya minta saya mau siapin kolonoskopi ya, siapin endoskopi ya kan salah. harusnya bawa dari atas gitu kan, beda lubangnya ya. Nah jadi kalau misalnya endoskopi itu bisa juga melihat parasit yang ada di saluran cerna ya, biasa tuh di saluran pernapasan juga bisa endoskopi, hanya sebatas di saluran sampai kalau tidak salah ya saya itu di kan kalau itu ada alveolus, bronchiolus, bronchus ya, itu kan ada trachea gitu kalau dari permukaan. Dia kalau nggak salah cuma sampai di bronchus, nggak bisa sampai di alveolus karena itu sangat kecil. Jadi si endoskopinya hanya masuk sampai ke dalam bronchus saja gitu loh ya. Bisa karena kan di sini kan nanti bercabang nih teman-teman ya. Ada yang ke trachea ya, ada juga yang ke saluran pencernaan. Kalau ke trachea itu ke pernapasan ya. Kalau yang mau lihat ke pencernaan, nah itu kita bisa lihat di teman-teman kita juga ya, nanti dua-duanya melalui epiglotis juga kita suara. Jadi untuk endoskopi ini hati-hati juga ya. Biasanya komplikasi dari pemeriksaan endoskopi adalah
suka radang ya, karena nanti masuk kan alatnya dia juga dalam bius biasanya ya, tidak diintubasi pasiennya, endoskopinya masuk, kemudian nanti baru dilihat dengan layar gitu apakah ini ada di parasitnya. Begitu juga dengan kolonoskopi, biasanya kalau kolonoskopi sih tidak dalam dalam bius ya bisa juga, tapi kalau pasien yang minta bius juga boleh juga karena emang nggak nyaman kan ya kalau kolonoskopi dari bawah gitu kan, kita melihat di kolonnya tapi tidak bisa sampai di usus halusnya gitu ya, hanya sampai di kolonnya. Tapi biasanya parasit itu memang nggak nyampe besarnya di di usus besar ya. Kemudian di sini ada ronsen juga, ada juga ya, bisa juga kita lihat, tapi tidak bisa melihat parasitnya biasanya, hanya bisa melihat warna putih biasanya gitu ya, oh ada putih-putih apa nih gitu kan. MRI juga demikian juga, kira-kira ada gumpalan seperti yang di konten itu enggak gitu, itu biasanya MRI kelihatan tuh ya kalau kita MRI gitu. Nah, untuk pengobatan infeksi parasit sendiri itu pastinya kalau tadi pakai anti parasit ya, ada kalau yang dijual juga kayak Combantrin kayak gitu ya, Piragalactam, nah itu untuk mengobati infeksi parasit. Tapi di sini juga ada jurnal mengatakan ada beberapa antibiotik juga yang bisa kita sertakan dalam pengobatannya ya, untuk efektif melawan beberapa infeksi parasit. Jadi antibiotik jamur tergantung dari parasitnya apa yang menyerang. Nah, ini ya di akhir ada sedikit oleh-oleh gitu, sedikit oleh. Nanti di sini ada berapa teman-teman? Ada 29. 28. Oh 28. Dan ini satu yang nggak masuk. Karena kan patofisiologi itu masing-masing penyakit beda-beda ya. Jadi yang saya inginkan kalian ini benar-benar bisa membedakan patofisiologi dan tidak semua dipatok sama gitu. Jadi nanti kita sharing ya di sini patofisiologinya. Kelompok 1 itu tentang penyakit tifoid ya. Kemudian ada malaria kelompok 2, terus ada kandidiasis dan penyakit COVID-19. Nanti tolong dibagi ya teman-teman, yang mau bagi ketua kelasnya atau PJ-nya. Nanti dibagi kalau enggak diundi ya. Nanti saya mau yang ini, kita diundi aja. Ya, dan sih pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi ya, sharing ya. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau mau menanyakan terkait tugas tadi? Ada yang mau nanyain tugasnya? Ini sih sebenarnya semuanya ada contohnya ya, di Vitamin Bakteri, Malaria Parasit, dan Dextra Jamur, Omicron Virus ya. Ini nggak ada pertanyaan, udah? Nggak ada. Tugasnya itu dibikin PPT atau dibikin PPT aja. Nah, di kampanye cuma pengen tahu dan biar kalian juga ikut menjelaskan bagaimana proses infeksinya si tifoid, karena kan bakterinya beda tuh gitu. Jadi nanti juga dijelaskan juga pengenalan bakteri ini seperti ini, kemudian nanti proses infeksinya begini ya, kemudian manifestasi klinisnya atau kita sebutnya gejala-gejala klinisnya begini, terus obatnya yang pada umumnya ini udah gitu aja sih, simple kok, insya Allah nggak banyak-banyak ya. Di sini kan ada 28 dibagi 4 ya, nggak sendirian lah gitu ya teman-teman. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, masih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmunya ini bermanfaat. Semoga kalian di materi ini bisa lulus ya. Kalau ada pertanyaan di materi ini,
Kalau nanti teman-teman ada yang mau bertanya silahkan bisa WA saya atau bisa tanya ke ketua kelasnya untuk ditanyakan ke saya di koordinir ya. Ya mungkin itu saja kurang lebihnya, kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.